Okay, good evening, America. Good morning, Indonesia. Welcome to the Bincang Karya, or in short, we call it Bianca. In English, it is a creation talks. It is a multi-stakeholders discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché, the Indonesian Embassy in Washington, D.C., USA. The prime objective of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaboration in research and education. Today's webinar aims, first, is to establish direct communication and collaboration in the field of public health, pharmaceutical, and nutrical sciences between higher education in USA and in Indonesia. Then, to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in states under the Indonesian government scholarship, such as LPDP or Indonesia Endowment Fund for Education under the Ministry of Finance. Fulbright AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation, and other source of funding. Let me introduce myself. I'm Himsar Ambarita, expert staff of Internationalization and Partnership from Universitas Sumatera Utara, and also the representative of the Council of Rector of Indonesia State University, or MRPTNI. In bahasa, we call it Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from universities, 3 universities in USA, University of Hawaii at Manoa, Virginia Commonwealth University, Cornell University, and Indonesian students who are pursuing a doctoral degree in aforementioned university. We will also have the opening remarks from His Excellency Bapak Roslan P. Roslani, the Ambassador of Republic of Indonesia to the United States. And also, Dr. Dwi Larso, the Director of Scholarship of LPDP, or Indonesian Endowment Fund for Education. This webinar will be conducted in English at the first hour and in Bahasa in the second hour. So before the talk begins, let's see short video of Bianca. Okay, thank you very much. Now we will enter our opening remarks. Now we will invite Dr. Dwi Larso to deliver the opening remarks to this webinar. The time is yours. Terima kasih, Pak. Thank you so much. I'm sorry, I'm actually in the process of boarding to West Sumatra. Sorry if any announcement on the background of my speech, Pak. Yeah, no problem. Thank you so much, Pak. Good morning, Indonesia. Good evening, United States of America. Always glad to be here, join with Ibu Poppy and all distinguished speakers for this event of Bianca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
His Excellency Pak Ruslan Ruslani, on the representative of Indonesian Embassy at Washington DC, USA, Honorable Ibu Poppy Rufaidah, Education and Cultural Attaché at the Indonesian Embassy at Washington DC, Professor Himsar Ambarita, our colleague from University of Sumatera Utara, Pak ya, Universitas Sumatera Utara in Medan. Honorable Speaker, Professor Tetin Lin Sentel from Hawaii, aloha. Professor Rene Russell from Virginia Commonwealth University, Professor Saurabh Mehta from Cornell. It's a very really good school, all of them. Silvera Marolita Erari, doctoral program from University of Hawaii. Our proud LPDP awardee, Hadi Sudrajat from Fulbright from Virginia Commonwealth University. Muhammad Rizal, Sarjana Gizi, I think, master program at Cornell University, LPDP awardee as well. Distinguished guests and ladies and gentlemen, first of all, on behalf of Pak Andin Hadianto, our President Director of LPDP, I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Professor Poppy Rufaidah for this initiative to organize a webinar series called Bianca, Bincang Karya or Creation Talk, with the topic today, public health, pharmaceutical, and nutritional science. It's very important, especially during pandemic era and especially in challenge in Indonesia. It's also an honor for me to deliver this opening speech and this event, and also great opportunity to share and discuss one of the strategic issue in Indonesia in human resource development and research ecosystem, especially in the health area. Ladies and gentlemen, COVID-19 pandemic, the latest wake-up call for the global health community that has occurred in the last few decades, and public health has a strategic role in tracking the spread of disease, developing models predicting the number of cases, developing and testing novel vaccine, COVID-19 screening and testing, public health messaging, public health prevention guideline, setting guideline for school, work, and other social activities. It's so huge a wake-up call for all of us. While the COVID-19 pandemic continues to affect global community, public health professionals have to look toward the future and how the society prepare for future pandemics. Despite their importance, Indonesia has a shortage of hospital and healthcare professionals. On average, only 3.77 doctors per 10,000 people, according to data World Health Organization. Shortage of health worker is a big challenge for Indonesia, especially in the rural area. Providing access to comprehensive healthcare services is essential to promoting and maintaining health for all Indonesians. Offering financial aid and scholarship to promising public health professional is very important option for us. As part of the Indonesian government to increase the number of public health, pharmaceutical, and nutritional professional in Indonesia, LPDP has been awarded scholarship to Indonesian students, and especially in the medical area and health area, to pursue master and doctoral degree at the most reputable university in the world, including many in United States of America since 2013. LPDP until now has awarded a master and doctoral degree to more than 30,000 Indonesian students and for more than 60,000 additional for non-degree program. Currently, there are almost 6,000 ongoing students. And out of them, 2,500 already in the area of health. So about 7% of all awardees. Until 2022, LPDP has sent 1,164 awardees to American University, combined master and doctoral degree. Ladies and gentlemen, LPDP actually managing fund
that for ensuring the sustainability of financing education program for next generation. Investment result of the education endowment fund are used to finance only two activities, providing scholarship and funding research. LPDP was initiated in 2010 and its operation has in place since 2013. According to its mandate, starting from $1 billion and now equivalent to $7 billion in Indonesia, almost 100 trillion rupiah. In terms of scholarship services, from 2013, we already given 30,000 awardee, and most of them in master and doctoral degree, medical specialist, a special program for LPDP, and we actually increase the recruitment for area, we call it affirmative area, including Papua, West Papua, and Papua, as well Maluku, North Maluku, Maluku Utara, and Maluku, as well NTT, Nusa Tenggara Timur. In this recruitment, we increase the applicant more than 150% compared to last year, and for our affirmative area more than 250% compared to last year, and for Papua itself more than 300% increase compared to last year registered. So, ladies and gentlemen, pandemic has impacted LPDP operation in 2020 and 2021. LPDP bounced back and managed all the process online to provide a record-breaking number of awards granted, more than 4,266 plus 2,000 more under Ministry for Education funded by LPDP. So right now we conducted selection process for the 2022, and hopefully we will award more than 4,000 each year for master and doctoral degree. A new program for affirmative, I already mentioned that we focus on Papua, Papua Barat, as well less developed area in Indonesia, and we saw very increasing number recruitment from the area. So as a closing remark, please allow me to conclude this remark by reiterating that LPDP is always committed to provide scholarship, grant, and research funding for exceptional talent in Indonesia, especially in the medical or health area, and we want to increase actually more and more students sent to American university, because we know that high quality in American university. That's all. Thank you so much. Good evening, good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Imsar. Back to you. Thank you. Yeah, thank you, Pak Dwi. Very, very good opening for us, and also to inform all of the participants that LPDP also will increase the number of the scholarship will be offered to the Indonesian talenta want to pursuing master or doctor degree in the US. I hope this also will be good news for us. Okay, then now we like to go. Thank you, Pak Dwi. We'll go to the session, the main session. We have 3 presenters in here. The first one, I would like to give the time to Tetin Lin Center, the Intern Dean, Thompson School of the Social Work and Public Health, University of Hawaii at Manoa. I hope I pronounce your name and also the university name correctly. Yeah, Tetin. Okay, so after that we will have also Ms. Rin Russell from APR, Director of Communication and Marketing, Virginia Commonwealth University. And the last presenter will be Dr. Saurabh Mehta, the Director of Program in International Nutrition of Cornell University. Okay, that's our presenter today. Please, I will give the time first to
Tetin Senthal from the University of Hawaii. The time is yours. Aloha, thank you so much for having me. It's a great honor to be with you all today. You pronounced my name perfectly. I'm Tetin Senthal from the Interim Dean of the Thompson School of Social Work and Public Health here at University of Hawaii at Manoa. And I'm here to share a little bit about our wonderful school and particularly our public health programs as well. So you can get a flavor of some of the aloha we have and some of the fine work that we do. We are so lucky to have Silvera studying here with us, and we'll look forward to her presentation as well. So Avalina Manoa, we say welcome to Manoa. So this is the island you all know of Hawaii. The island of Oahu is here, and we are here in the beautiful Manoa Valley down here there. And here is our university. The University of Hawaii at Manoa generally is a 10-campus land-grant university, of which UH Manoa on Oahu in Honolulu is the flagship research-focused campus. We have about 17,000 students. A number of those students are in-state students. As an island, as many will be familiar, we serve our population, but we also really value our collaborations deeply across the world. And so this is a big important piece for us. And if you are interested, just wanted to show the sort of space in which all the international programs are. And then also we have the East-West Center here that pulls in a lot of international students and engagement and work, and is an opportunity for a lot of scholarships and funding on both of these resources linked here to us. We're also a heavy producer of Fulbright specialists, which is near and dear to my heart, having been Fulbright engaged myself. And so just really the international collaboration is so important, and just really value the opportunity to talk about how to engage with us here in Hawaii and other opportunities for Indonesian students as well. So I wanted to share a little bit about our public health programs. Our public health school opened in 1952. We are accredited by the council that accredits public health organizations here. And we currently offer undergraduate programs in public health, as well as masters in public health in epidemiology, health policy and management, Native Hawaiian Indigenous health, and social and behavioral health sciences. We also have an MS in epidemiology and a PhD in public health, specifically community-based and translational research, as well as in epidemiology. Our public health programs are within our school. As I mentioned, we're the School of Social Work and Public Health, which is a really exciting area to be in, thinking about all our needs in the pandemic. And we bridge social work, public health, and a focus on gerontology and our Center on Aging towards our vision here, which you can see is to achieve social justice and health equity for the people of Hawaii and citizens in a changing world. So some of the highlights, just to get you excited about UH Manoa, besides all the beautiful beaches and all the wonderful things in Hawaii, is that we do amazing work and have tremendously wonderful students doing this work along with our faculty and staff. And currently our school is home to over 720 students in public health and social work. And as you can imagine, their journeys to come to this space in the pandemic, as mentioned earlier in the opening remarks, has been really important and has really grown an interest in public health in particular. Our faculty do a lot of really interesting work across all sorts of domains of relevance to our state and our international situation in Asia and the Pacific in particular. This is a comprehensive list of a non-comprehensive list of many of these, but just wanted to sort of show you the array of different things that we do in this brief overview. Really think about racial ethnic disparities, health communication, needs for our Indigenous communities here, chronic disease, health promotion generally, and of course, COVID-19 related topics. Another thing I wanted to highlight is that we, of course, publish a lot, as we all do in these spaces. Here's some more different types of the projects that we work on, but really wanted to highlight, we publish so much with our students who are so valuable in these spaces. And so that's been a really important piece of the work we do as faculty here in public health.
We also have many students winning many fabulous prizes and honors. So just showing some of that work around teaching, achievements in research over time, and for graduate students in their achievements, and including the commencement speaker last year, which was really exciting in public health in the pandemic. Also, in COVID times, we spend a lot of time communicating with the public and trying to talk about needs, share risks, share strategies for prevention and public health. And so highlighting some of those activities we've been doing, both here locally and internationally, and in the mainland US as well. And of course, our international exchanges are so valuable to us. So just highlighting some, but really encourage you all to look into those resources I shared earlier. If you are interested, there are a lot of ways in which we work to fund our students here. And most of all, just wanted to highlight, since this was a brief overview, just the faces of our amazing students and who they are and what they do, and just how much we love them, and want you to think about opportunities to come do research and collaborate as well as study here. We have some social media in which you can keep up with some of our good work, so just highlighting those as well. And mahalo, as we say here, thank you so much, and happy to take any questions in the comments or to talk shop with you in the future. Thank you so much for having me. Bianca. Okay, thank you very much, Tetin from Hawaii. Yeah, aloha. Okay, now we will have the second presenter, Miss Ren Russell from Virginia Commonwealth University. The time is yours, please. Thank you so much for having me this evening and for the opportunity to share a little bit about our university as well. So I am representing Virginia Commonwealth University. And just to give you a little bit of background about our university, we are a premier urban public research university focused on academic success. We're located in Richmond, Virginia, which is the capital of Virginia, and we have about just over 200,000 alumni around the world. Richmond, Virginia is Virginia's capital city. We're home to 6 Fortune 500 companies, a growing innovation ecosystem, a thriving arts community. And if you're familiar at all with the eastern coast of the US, we're about 175 kilometers from Washington, DC, and about 540 from New York City. So those are two kind of landmarks that people typically know. And so we're not far from either of those places. And our international students who come here really like the location of where we are because they are able to see some of the highlights of the US during their time here. We have about just under 30,000 students currently enrolled from over 103 countries. Our top 4 countries are that our international students typically come from are China, India, Saudi Arabia, and Kuwait. Right this semester we have for fall of 2020, fall this year, we have 1,033 international students, and we also have just over 2,500 full-time instructional faculty. We have 20 schools, colleges, and centers. That's kind of a big number. Our specific schools that would be of interest, of course, to folks on the webinar tonight. We have a School of Pharmacy, and we also have a School of Medicine, and we offer both master's and doctoral programs, as well as, of course, undergraduate programs in those schools. We have 238 degrees and certificate programs, and you can also see we have a host of baccalaureate, master's, and doctoral degree programs. Our programs are highly ranked. I know rankings are important to as students are looking at places where they want to study. Our School of the Arts is the top arts program in the country, the top public arts program in the country, and we also have several health profession programs that are also very highly ranked, including our nurse anesthesia program and others of our nursing programs. And you can also see here that our pharmacy program is also ranked 20th in the nation.
We are focused, we have a high focus on innovation and research. We have this year, we've had $363 million in sponsored research. And we also, our College of Engineering was awarded a $25 million grant from the Bill and Melinda Gates Foundation to focus on research and lowering the cost of life-saving drugs. So we're really proud about that. So our School of Pharmacy, and I've included some links here if you are interested in, just so that you have those resources as this presentation is shared. We offer a PhD program in pharmacy, and we also offer dual degree programs in pharmacy and a PhD, pharmacy and MBA program, a pharmacy, a master's in public health, as well as a pharmacy and or certificate, a PhD in PharmD in certificate in aging studies. We also offer graduate programs, other graduate programs in pharmacy. Our pharmaceutical sciences program, we offer a PhD and master's degree in that area. Pharmaceutical sciences and master's MPS program, with concentrations in medicinal chemistry, pharmaceutics, pharmacotherapy, pharmacoeconomics, and health outcomes, and pharmaceutical engineering. And then for the pharmaceutical engineering, we also offer a PhD program there as well. And that is one of the first of its kind in the nation. Rin, excuse me your screen, can you like make it full screen? I'm sorry, because in my computer I have to. Let's see, no? Is it not? It's okay. Yeah, you can continue. Yeah, it's okay. Okay, so just let me see. Okay, okay, I'll see if I can hear. No, I mean, did that help? Did that help at all? Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. It's Okay. okay. Okay, go. Okay, and so we our postgraduate programs offered through the School of Pharmacy, our community-based pharmacy residency program, our ambulatory care residency program, our pharmacy academic residency program, our health system residency programs, and also our congressional healthcare policy fellows program. And so, I'm sorry, looking at some of the programs that we offer in public health, we offer doctoral programs in epidemiology, healthcare policy, and research, as well as social and behavioral sciences. And then also, we also offer a Master's of Public Health program with concentrations in applied health, public health, epidemiology, and cancer health equity science. And that's a new program for fall of 2020. So that's a little bit about the academic side of what we offer, specifically with regard to pharmacy programs in public health. And then we also wanted to share with you a little bit more about student life and what you can expect as a student coming to VCU. We have 15 NCAA Division I men's and women's athletic teams. We have a host of student organizations, more than 450, in which students can get involved. And another piece about, at the beginning I mentioned that we're an urban research university, and one of the things about VCU that you'll find is that we're really ingrained in the community, and so community service is is a very important piece of who we are as an institution, and our students do millions of hours of community service throughout the year. So just a little bit about campus life. We have residence halls and dining locations. We have a new state-of-the-art library, and actually that's what the photo that's behind me now. We also offer special activities and excursions planned specifically for international students. I've included a video here, but I'm not sure that we have time to go through it, but I'll link it in the presentation, and you can watch it. Then I'll include the link here. So the cost to attend VCU, I've put the cost for out of state and international for international students here, and then for undergraduate tuition, and then also there's the graduate tuition here and there's a link here as well that where you can find that information. And but
I know scholarships are also an important piece for international students studying in the US, and we do offer scholarships for international students who are interested in studying here at VCU, as well as assistantships for graduate assistantships that are offered through the graduate school for PhD students, as well as teaching assistantships, research, and graduate assistantships. And you can find more at the link that's included here. If you're interested in applying, I've included a quick link here, but an overview of how to apply. Of course, we use the common application, and students would need to submit their grade reports for all of their secondary and high school studies, proof of English proficiency, foreign transcripts, financial certification, and of course our application fee. And then there are more details included at these links for students who are interested in actually applying. Here's our contact information, and I appreciate the opportunity to speak with you this evening. I will share the presentation, and I'm happy to take questions when the time comes. Thank you. Thank you very much. Bianca. Okay, now we will have our third presenter, Dr. Saurabh Mehta, the Director of Program in International Nutrition, Cornell University. Please, your time is yours. All right, can you see my screen? Yes, I can see. Perfect. You can do it also in full. Excellent. All right. Thank you so much for this invitation. Thank you so much for including me in this panel. And I'm delighted to give this overview of nutrition and global health programs up at Cornell in New York. And I will, of course, be happy to answer any questions. Just a quick overview of our program. We are located in Ithaca, New York, upstate New York. And for those of you who get excited about snow, it did snow today. Yes, it's April, but it did snow about 8 to 10 inches this morning. So if anyone is looking forward to the cold, this is a fun place for both winter and outdoor sports. And our unit is an inter-college unit within the Colleges of Agriculture and Life Sciences and College of Human Ecology. It is the largest academic unit in the US and possibly the world that is devoted to nutrition exclusively. We call ourselves, we pride ourselves on studying nutrition from molecules to populations. So we have the whole spectrum where we have basic science or discovery science work. We have work in community settings, work in human populations, and of course, a very strong program in international nutrition. Our research falls broadly into these areas, precision nutrition. In fact, under the new Nutrition for Precision Health initiative, we just got a $23 million grant to set up a new center for precision nutrition that I'm leading actually. And then we also have a life cycle nutrition focus, sustainable food and nutrition systems focus, and social and behavioral nutrition focus, all designed to understand how nutrition affects health, how disease states affect nutrition, and what we can do about those to improve health in general. We have a PhD program as well as a master's program. And in the PhD program, we have 4 concentrations: molecular, human, community, and international. But these are fluid concentrations. You can apply to one of them, but doesn't mean that you are bucketed in one of them. You can work with people across the board, as some of the students will tell you. For our master's program, we have different tracks. One is a dietetics track, then the human nutrition evidence for policy making track, a global food systems for health track, and as well as an individualized or tailored track based on what you need out of the program. We have 35 tenure and tenure track faculty members, and then 15 other faculties. This is just a selection of 5 people who are there. Professor Pat Cusano, she's the director of the division, and she's an expert in nutritional epidemiology and genomics. And Dr. Kimberly O'Brien, she's a professor of human nutrition who has also worked internationally in the past, particularly in Tanzania or the Pemba Island, and she works on vitamin D and calcium, particularly during pregnancy and teenage pregnancy. Professor Hodinot, he's a
H.E. Babcock Professor of Food and Nutrition, Economics and Policy. He's an economist by training who was the Deputy Director of Nutrition at International Food Policy Research Institute before he came to Cornell. And he studies links between economics, especially social protection, agriculture and gender, food security and early life nutrition particularly in settings like Guatemala, Ethiopia, and Bangladesh. Dr. Julia Finkelstein, she's a nutritional epidemiologist who works closely with the Centers for Disease Control and Prevention in the US on implementation and monitoring of maternal and child health through design and conduct of randomized clinical trials and surveillance programs, particularly in India and elsewhere. I, of course, am the director of the program in international nutrition. I'm a physician by training. I'm also an epidemiologist by training and work mostly on infectious disease and nutrition links. I also work on inventing point of care diagnostics, particularly for infection and nutrition, and also work with WHO and other guideline setting agencies across the translational spectrum so that we can bring our academic work to people who need it the most. This is just a selection for a reference of the kind of work that is being done in the division. This again goes from randomized trials to policy papers and basic science work, as well as a lot of discovery science. This is just a highlight of 5 of the 62 current graduate students that are in the division alone. One of them is Heather Gutterman. She's advised by Dr. Julia Finkelstein, and she's working on women of reproductive age in Southern India. Bonnie Patchen, who's advised by Dr. Pat Casano. She's investigating relationships of anti-inflammatory nutrients, genetics, and lung health. Then Alexa Barad, who's advised by Dr. Kimberly O'Brien, is working on understanding of genetic and biochemical variations in iron absorption. Then the last 2 students who are both advised by me and also helped me put this presentation together, they are both from Indonesia and both are beneficiaries of the LPDP scholarship. So we are very grateful for this opportunity. And Dr. Pratvi Ridwan, who's an MD and joined my group initially as a master's student, but now is pursuing a PhD program working on nutrition and immune response, including women of reproductive age and early childhood. She's just started working on how the double burden of malnutrition affects tuberculosis and its outcomes, because that will have relevance both for India and Indonesia, some of the work that we are planning to do. And then Mohammed Rizal, who is going to talk a little bit more about his work. He just joined the team last year, again from Indonesia. He's on the panel, and thank you, Rizal, for also inviting me on this. And he's working on evidence synthesis to inform WHO guidelines and learning how that process works. So he's going to talk a little bit more in detail about this. These are some examples of student-led publications. For example, you'll see on the top here that we worked with the colleagues at World Health Organization to figure out what the transmission of COVID-19 through breast milk and breastfeeding was, so that WHO could put together a policy on infant feeding in the context of COVID-19. So if you look up WHO's policy, that will be the citation up there. And now Rizal, for example, is involved in updating some of this. Prathivi was a co-author on this one, and Rizal is involved in updating this guideline. One opportunity that Rizal will talk to you more in detail about is a summer institute that we have with World Health Organization and Cochrane partners. And that's, again, designed to how do we take academic evidence or research evidence and how do we make that into policy, or how do we inform policy work based on that. I do want to at least talk a little bit about Indonesian connections. So the program that I lead, the program in international nutrition, it will turn 60 officially this year. The first director of this program was Professor Andrew Van Ween, who was initially, after his training, was appointed in 1929, almost 100 years ago, to the Eichmann Institute in what is now Jakarta. It was Batavia earlier, and now it's Jakarta in Indonesia. And he became the chief of the biochemical division there and a deputy director of the Nutrition Research Institute in Indonesia. And then he was, of course, captured by the Japanese and was a prisoner of war, and did a lot of work to improve the health of his fellow prisoners. And then he also was instrumental in starting
a lot of UN agencies such as Food and Agriculture Organization and so on after the World War. And then he joined Cornell to start this program in international nutrition. So a lot of our connection with Indonesia goes back a long way. And we are very proud of our alumni. We are very proud of the opportunities that scholarships such as LPDP and Fulbright provide to some of the scholars. And we are really excited to host more people from Indonesia and continue this bilateral exchange where we can collectively learn and improve human health and nutrition together. I'll stop there and I'll be happy to take any questions, as well as there are some useful links on this slide if people want to know more. Thank you. Thank you. Bianca. Okay, thank you very much. In the third session, we already have all of the presenters. They are very, very interesting about their campus and also some students. And we can see some of the Indonesian students plays an important role in their teams of study. Of course, we have many questions. Many want to know about this. So we'll go to the discussion. First, I have like 3 questions for all of you, the presenters, and I hope this question can like elaborate or gain the motivation for us to pursue our further degree in the US. The question number 1, what the best advice to prepare potential students to pass your program, even master and doctor program? Competitiveness ratio to pass the program, GRE requirement. Maybe each of you can answer my question, please. Maybe you can start from Rin. Hello, is it mute? I can go first Okay. to answer that question. And actually, I think my colleagues here might have a little more comprehensive answers, given that my role and my focus at the university is really marketing and communications rather than specifically in the department. But I think one of the best pieces of advice that I can give for international students who would be interested in pursuing a degree at VCU, and specifically within the discipline, is to really connect with an advisor who is going to help you to really help you throughout the process, in terms of really from start to finish. And so once you're in the program, is to really connect with someone, with your advisor who's able to help you, make sure that you're staying on track, you're taking the right courses, that everything is aligning, so that you're making progress toward your degree in a timely manner, and so that making sure that you're making sure that everything that you're doing is moving you forward. Thank you, Ren. Maybe you can have Nadia, Ms. Tatin. Yes, aloha. Sorry, someone had come to my door, so many apologies to. But I believe that the advice is how the pathway into the programs and how to be supported once you're there, especially around the testing and the preparatory work. Is that correct? Yeah. Okay, yes. So I would really agree with the previous response that finding an advisor and having support around you, in particular from somebody that knows your work and knows where you want to go as a student and then in the professional field, is really important to the process, and also finding the right fit in a place in which as you're coming to, a completely new place and a completely new place to study and learn, to really be supported there as well. And so I think finding a strong advisor and finding a place in which you feel you can receive those supports is very important. I would also say that in many places, including ours and presumably the other schools here, the peer networks that you have in your cohort in which you are really critical to both the joy that you'll have
have and the way to relieve the stress and the processes and the pressures. And so other international students, other students within the programs generally are a real resource and a real meaningful place to get advice and tips really on how to navigate what this really means. You know, it looks like this and one thing and another. So that's another place for resources as well. Okay, thank you, Tetin. Please, I want to have your advice from Dr. Saurabh. Sure. Thank you. And I don't have much to add to what's already been said. I think that's a critical piece. I will just quickly say that a lot of schools probably, I don't know how many of them are in the same boat, but currently the GRE requirements are suspended for a lot of these places because a lot of schools are evaluating whether GRE is a good way to assess students across different cultural and different backgrounds and so on and so forth. So it's definitely a conversation that's happening in the US for US students, but then that also applies to a lot of other diverse backgrounds and international backgrounds as well. So that's something currently for Cornell, at least the GRE as a requirement for graduate school admission is suspended. And they're still revisiting. My expectation is that it will probably be done away with in the near future permanently, but for now that requirement is not there. So if people are considering in the next couple of years, that's something that they don't have to think about. I will definitely just reiterate one big thing that if you know, because a lot of international students, sometimes I've been in that boat once I was an international student, and one of the things that people hesitate a fair amount is to write to people that they want to work with. I will encourage people, please write to people, because I think that makes a big difference before we read your applications on the admissions committee and so on. Please write to people, please do your homework, please go and look at most faculties' research are on the website and so on. Please reach out to both people in administration and on the faculty side to make sure that you understand and you have the tools that you need to get in, at least for the admission process. And the same thing, once you're here, I will encourage people to have that conversation, as was already said, with both the peer group as well as with their advisors. And most of us are very happy to talk about these things and help you navigate that. Okay, thank you for the advice. I can say this is all the candidates. Okay, I have experience also I finished my undergraduate in Indonesia, and at the time in around 19, I want to pursue the higher degree abroad. But one of the main issue, of course, the funding, the source funding to support. Of course, we cannot like provide. Yeah, of course, for rich people, of course, we can do it. So my second question will be about funding. I think that question always will be the main for all of the students want to go abroad. So what source of funding? We in Indonesia, we have LPDP, Indonesia Endowment Fund for Education. But besides of that, what kind of source funding could be offered from your program for potential students to pursue the higher degree at your program? Yeah, I will give freely, maybe from Tetin now. Certainly, I heard that question, so thank you. I would say, internal resources are always really important that help students go abroad from within country, because those are resources we do not see, but have been very generous to many of our students and are a comfortable way also to know, because I agree, it's not just one semester. You really need to know your whole path is covered, and so I think that is really important. Of course, Fulbrights and other international kind of opportunities are some that are very fruitful for our students as well. I wanted to put the link to the East-West Center that I mentioned here, which is a global collaborative, our US focused infrastructure to help support our collaborative engagement across globally, and this has been a really important source of very exciting both funding for students and comprehensive funding for students, as well as for research and other kinds of scholarship ventures. So I would say there, and then I think
within countries then to come into other places are so important. But I think that schools do sometimes have resources and websites in which you can look to see what that looks like. But I think also just kind of to the piece of like advisors and funding advisors may have in their research that they do is really important and can also be a place in which you can find. And so again, the kind of things we were talking about earlier, really reaching out to other faculty to getting ideas about what they could what they do, do they have funding in their projects that can support you or other fellowships, and then to peers and others to getting creative ideas, because school can be very expensive and really the ability to travel and do this work is so important to build these collaborative structures. And so, finding creative ideas and solutions for that is really important, as you mentioned earlier. So that's what I got. Thank you. That's a good information for us. Do you have any suggestion, Rin or Dr. Saul? Oh yeah, I will go to Dr. Saurabh first. Sure. I think I will second what was already said. I will also say that, when the LPDP and Fulbright funding comes in, I think because the stipend at Cornell is higher than what the funding allows, the Cornell Graduate School, I think, has been generously matching the stipend. And I think that's true for a lot of other schools as well. And that to bring it at par with everyone else getting a graduate stipend. So that almost ends up being like a 50% bump in what the official stipend is. So we are, I think Cornell has right now 12 LPDP scholars. And so that they don't have to have any teaching or any graduate research kind of responsibilities in that sense, at least from as far as I understand that program. Okay, thank you, Saurabh. How about you, Rin? Yes, I did talk a little bit about this in my presentation. So VCU does offer, in addition to what my colleagues have already mentioned, VCU does offer some scholarships and assistantships, especially graduate assistantships for graduate study. And we offer for teaching assistantships, research assistantships, graduate assistantships, as well as, and I'll put the link in the chat, to some international student scholarships specifically designed for international students. And so I'll share that resource as well, in addition to what my colleagues have already shared. Okay, thank you. That's, I think, the good information for us, because mainly in Indonesia, we have several funding offered by our government. So beside of that, we also have some opportunities to get a scholarship. Yes, in the chat room, Rin already shared the scholarship program in the in her campus. Okay, thank you very much. I think this is the main question because me and also some of the participants also work in the university in Indonesia, and also here our attaché in Washington. One of the main issue now in Indonesia university, it's like to establish academic collaboration. Yeah, so we want to increase our higher education level to connect us to the global talent. So one of the way to do that is to establish academic collaboration. So as a faculty member in my university, would you mind to give us some advice how to connect? Yeah, how to connect your faculty member or you, and you, to establish collaboration in research and also in academic. Yeah. Okay. So that's my third question, to establish the collaboration. Yeah. Okay. I think I will ask. Yeah, Teti now already smiling. she has a good advice for me. So please, Teti. Okay. Well, I went first last time, so I don't want to steal anyone's thunder, but
Yeah, so I'll go briefly since I want my other colleagues to speak on this, but I think international collaborations are built on shared interests. And I think finding and even reaching out to people who are doing work that you're interested in through their papers and other things are ways to just build relationships that then can build into funding structures and other larger opportunities to be together. I think that going to conferences to the degree that's possible. Right now, online conferences are very available. Reaching out to people you're interested in. Many of my, most important relationships were built in conference spaces where we became friends and then built, fruitful activities. Again, the Fulbright and other opportunities are ones in which there are spaces for that. And then there's, granting mechanisms within the U.S. and through the Fogarty or other types of places. And then there's granting mechanisms to build these collaborations, and looking into those across your shared interests can be so important. So those are my answers, but I look forward to my colleagues' ideas as well. But I'll just say, actually, one of the great joys of academia is these relationships you build as students with your peers, but also with your colleagues internationally doing work together. And that is just one of the best parts. So happy to see the ideas about how to see those relationships growing here. Thank you. Thank you, Tatin. I will go back again to you about that collaboration. Can we hear from you, Dr. Saurabh? Sure, absolutely. If anyone in your faculty is interested in working with me, for example, my email is up there. Please encourage them to send them an email if they are interested in what we work on in the international space. And we have a big nutrition and public health program within my group and also at Cornell. I can also help connect them with people that they might have shared research interests with. We have had a long-standing partnership, as I already said, with people in Indonesia, going back to our first director and both of the program, as well as director of division, who was then the provost of the university, Dr. Mal Nesang. And so he did a lot of work in Indonesia. So there is a very, kind of a long legacy of that work. And we are happy to continue and partner with people across different universities throughout Indonesia. So if anyone is interested, I'm happy to connect, or I'm happy to also have a conversation if they're interested in what we do, for example. Yeah, of course, we are interested. From POPI MMA will also help to connect more Indonesian universities to have collaboration academic and also in education with the universities in US. How about the idea of Rin to my third question, please? Absolutely. And again, in addition to what my colleagues have already said, my contact information is available as well if anyone is interested in connecting. And one of the unique things about VCU, and I think, like maybe not so unique, but that many universities in the, in terms of international education have a central international office. And that's actually the office that I'm representing tonight. At the university, but specifically within the university, representing the international office, and that's really a resource for really understanding what is happening in the international space throughout the university, because we kind of have our fingers on the pulse of what's happening and sort of the types of collaboration or the types of international activity that's happening throughout the university. So I would also say that any international office that a university might have might also be a resource. And again, my contact information is there, and we have a director of global partnerships, and so that person is well versed in establishing those partnerships and establishing connections, connecting the individuals who contact us with folks throughout the university who are doing research in different areas. So I would say that connecting with the international office is also another resource that you can use. Okay, so that's the main suggestion for us. Connect, mainly we can go from the international affairs like that, yeah, and also we can go directly, like Dr. Saurabh offered. You can just connect to me. Yeah, of course, that's good information for us. I think that's my third question. So
about this session, if you want to, because we still have time, I think, for 1 or 2 minutes, maybe you can have like how suggestion of closing, yeah, remark for all of the about your presentation, about the question, and also to all of the participants. Okay, please, I will ask Tetin because we still have time, around 5 minutes. For the cross-cutting themes across our presentations? Yeah, for everything, with suggestion or any I see. student, and also for me, I'm a faculty member in my university. Yes, so I think, I guess to pull the themes together of the pieces that I've heard, I think the enthusiasm for international collaboration for students, for people mid-career, for other faculty is very high in the US generally, and specifically with these universities represented here. We're thrilled to have our students who will be speaking as well. We're thrilled to have those relationships. I think highlighting some of the joys of that have been something we've all talked about in different spaces. And I'm just really happy to be, honored to be with you all, to really think about what that looks like, and for everybody to, sort of think about as, COVID, here we are in this complicated time, really thinking about how to reach across and befriend each other in unusual and new spaces like these, and in study abroad programs and in new research. So that's what I'll say. Thank you. Okay. Thank you, Tetin. Indonesia now it's more open. I hope I can visit you in Hawaii. Yeah, maybe you have a closing like suggestion or any advice, final advice for us, Dr. Saurabh, please. Sure. That's a hard act to follow. I think everything was already summarized. And I will just reiterate, our program has been enriched to a tremendous extent by students from Indonesia, by partnering with faculty from Indonesia, and all the work that, the whole unfinished agenda, especially on the nutrition and public health side, the opportunities around that, the kind of work that we can do that will really impact people's lives. I think there are all kinds of exciting opportunities there. So we are very, very excited, and we always look forward to any kind of research collaborations, academic partnerships, exchange opportunities, student training opportunities. We are very open to all of those, and we are happy to brainstorm and also, try to find resources for all of those things. So we are very happy to, receive any kind of queries from you, talk to anyone who's interested, and have follow-up conversations. And I look forward to having many more such partnerships. And thank you again for including me on this. Thank you, Dr. Saurabh. Yeah, how about you, Rian? Well, thank you for letting me pull up the rear. I echo my colleagues' sentiments. We're really excited about the opportunity of partnering with you all, and yeah, our interest in having more international students at our campus is really high, and we really want, one of our goals, that our stated goals, is to double the number of international students that we have at VCU over the next 5 years. And so, we're participating in things like, this event tonight. We're doing, one-on-one types of recruitment activities. We're doing, all types of things, and really positioning ourselves to make that happen. And so, whatever, we're as interested in you as you are in us. And so I think if there are any questions that you have, or if you want to learn more about our university, or more about what we do, programs we offer, we're here. My contact information is available, as well as just the general contact information for our office, and the office that focuses on international education at the university. And we stand ready to help. Okay, thank you very much. I think we are now at the end of our time. So as a moderator, I'm very thank you for 3 of you. Yeah, I think you already deliver what the message, or what is the objective of this webinar. I think as a participant, we have informations. Yeah, we have motivation, I think now, and at least we know the way how to pursue higher degree in the US. Yeah, as a moderator, again, from my heart, thank you for your time, and also thank you for everything. Yeah, thank you very much. Mahalo, thank you so much. Thank you so much.
Hello. Dilanjut aja, presenter. Yeah. Okay. Thank you. Now, yeah, we just closed the third session. Now, I will switch from English to Bahasa. Yeah, I think, and also I think if Rain and also the other participant from US still join, I think we can mix. So now we have the student. Yeah, we already know, I think they in US pursuing, yeah, master and also doctor degree. So di sini kita mempunyai 3 peserta, ya, presenter. Yang pertama Silpera Moralita Eraria, the doctoral program in Epidemiology, University of Hawaii, ya, Manoa. Kemudian Mas Hadi Sudarjat, ya, sudah standby juga, doctoral program pharmaceutic from Virginia Commonwealth University, ya, penerima Fulbright. Tadi Silpera itu penerima LPDP, beasiswa, ya. Nah, kemudian Muhammad Rizal, sarjana gizi, I think, master program nutrition science di Cornell University, juga penerima LPDP. Benar ya, Mas ya? Okay, so now kita akan mendengar presentasi dari Silpera Moralita. Please, the time is yours. Apa sudah bisa lihat? Oke. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk disertasi saya. Jadi ini masih ancang-ancang karena saya belum selesai tahun pertama di UH Manoa. Jadi untuk penelitian saya itu penelitian tentang kebiasaan makan pinang. Jadi kebiasaan makan pinang banyak terjadi di penduduk Indonesia. Jadi yang akan saya teliti terkait prevalensi, faktor sosial dan kulturalnya, kemudian kepercayaan terhadap health benefit-nya. Jadi ini akan saya lakukan terhadap mahasiswa S1 di Papua. Jadi ini latar belakang penelitiannya. Jadi untuk latar belakang penelitiannya ini sebenarnya kebiasaan mengkonsumsi pinang itu menurut WHO sudah cukup tinggi di seluruh masyarakat dunia, itu sekitar 600 orang mengkonsumsi pinang di dunia ini. Kemudian kebiasaan makan pinang itu sudah diasosiasikan sangat erat dengan oral cancer atau kanker mulut begitu lama, jadi sudah banyak penelitian yang mendukung hal ini. Kemudian selain oral cancer atau kanker mulut, salah satu penelitian dari Dr. Singh dari Loma Linda University juga menunjukkan bahwa ada asosiasi terhadap kebiasaan makan pinang dengan penyakit infeksi seperti tuberkulosis, tifoid, HIV dan AIDS, kemudian demam berdarah dan juga malaria. Selain itu, studi di Papua New Guinea, Taiwan dan India juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi pinang juga ada hubungannya dengan berat lahir rendah pada bayi, kemudian prematur pada saat melahirkan, kemudian berbagai macam penyakit pada saat melahirkan dan juga anemia. Selanjutnya, di samping banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa ada potensi kesehatan yang ditimbulkan oleh makan pinang, orang-orang di Papua itu masih sangat banyak yang mengkonsumsi pinang dan belum begitu mengerti dengan potensial gangguan kesehatannya. Dan banyak juga yang masih percaya bahwa makan pinang itu dapat menghilangkan sakit gigi, kemudian juga untuk media komunikasi dan meningkatkan kepercayaan diri, kemudian juga menghilangkan bau mulut dan juga menghilangkan stres. Jadi masih banyak kepercayaan yang mungkin bisa dibilang kurang begitu tepat terkait dengan kebiasaan makan pinang. Kemudian juga
Pinang di kebudayaan Papua tuh banyak digunakan sebagai media komunikasi, kemudian banyak juga digunakan dalam acara-acara tradisional atau acara-acara adat. Kemudian untuk sosial kulturnya sendiri, untuk aspek sosial dan kulturnya itu banyak yang menganggap bahwa di saat kita diberikan pinang dan kita tidak menerimanya itu merupakan bentuk dari ketidaksopanan gitu. Jadi masih sangat erat proses makan pinang dengan kultur orang Papua. Dan juga di Papua banyak orang yang mengkonsumsi pinang karena terdorong oleh teman atau terdorong dari family-nya, dari keluarganya, dan juga banyak juga yang mengkonsumsi pinang bersama-sama dengan rokok. Jadi pinang dengan rokok menurut banyak penelitian itu masih sangat erat hubungannya. Ini adalah gambar kebiasaan makan pinang orang Papua. Jadi ada buah pinangnya, kemudian ada sirih dan juga ada kapur sirihnya. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk ekonomi yang cukup tinggi di Papua. Jadi kalau yang sudah pernah ke Papua atau yang akan jalan-jalan ke Papua nanti bisa lihat di sepanjang jalan itu, terutama di Jayapura itu banyak sekali terdapat vendor-vendor penjualan pinang, dan juga pinang di sana dikonsumsi dalam beberapa jenis, ada yang pinang dalam bentuk buah, ada juga pinang dalam bentuk kering. Jadi banyak sekali yang mengkonsumsi pinang di Papua. Kemudian ini terkait dengan problem yang ada di Papua terkait makan pinang. Yang pertama itu masih sangat sedikit penelitian yang dilakukan terkait dengan hal ini. Jadi di dunia pun kebiasaan makan pinang masih dianggap understudied, masih sangat sedikit yang meneliti, walaupun kebiasaan makan pinang itu sudah hampir sama statusnya seperti merokok dan minum alkohol. Jadi sudah tergolong oleh WHO sebagai karsinogenik nomor 1. Tapi masih sangat sedikit penelitiannya dibandingkan dengan alkohol dan rokok. Kemudian kebiasaan makan pinang selain potensi kesehatannya, kebiasaan makan pinang juga masih sangat sedikit yang melakukan research terhadap itu. Dan juga di Papua sendiri belum ada prevalensi atau belum pernah dilakukan penelitian baik secara besar-besaran maupun kecil terhadap prevalensi dari orang yang mengkonsumsi pinang di Papua. Kemudian jadi research saya ini fokusnya untuk mengambil informasi-informasi itu yang kemudian nanti dapat digunakan sebagai bahan promosi untuk peningkatan penelitian selanjutnya. Ini research objektif saya, jadi objektifnya itu untuk mengetahui prevalensi pengkonsumsian pinang pada anak mahasiswa S1 di Papua, kemudian untuk mengerti tentang traditional belief, kemudian pengetahuan dan juga praktek mereka terkait dengan kebiasaan makan pinang pada mahasiswa di Papua, dan juga yang ketiga untuk mengetahui peran dari keluarga, dari teman, dan juga dari tempat mereka studi yang mengakibatkan atau yang berasosiasi dengan kebiasaan mereka makan pinang. Selanjutnya saya akan melakukan mixed method, jadi akan melakukan qualitative research dan juga quantitative research. Mungkin ini saya skip saja karena waktunya terbatas. Kemudian ini significant research yang bisa saya berikan. Jadi apa pentingnya research ini? Jadi yang pertama itu untuk memberikan informasi dasar terkait prevalensi memakan pinang ya pada mahasiswa yang ada di Papua. Kemudian untuk memberikan informasi untuk promosi kesehatan terkait dengan mengkonsumsi pinang, dan kemudian juga memberikan informasi secara numerikal karena saya melakukan quantitative research, dan juga secara in-depth, secara mendalam karena saya melakukan qualitative research juga terhadap kebiasaan makan pinang di Papua. Dan juga harapannya untuk memberikan semangat kepada mahasiswa-mahasiswa selanjutnya atau peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan research di topik yang sama. Ini referensi saya dan terima kasih banyak. Bianca. Ya,
Baik, terima kasih penelitian yang sangat menarik. Selanjutnya kita ke presenter yang kedua, Mas Hadi Sudarjat. Silakan, Mas. Terima kasih, Pak. Sudah bisa dilihatkah presentasi Ya, saya? clear. Oke, Sudah, baik. sudah. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat siang semua. Maaf, selamat pagi dan selamat malam untuk semua. Saya Hadi, PhD candidate dari Virginia Commonwealth University dan juga sebagai Fulbright Scholar. Hari ini akan berbicara tentang sedikit mengenai penelitian saya. Saya sudah tahun ketiga dan tahun ini akan masuk ke tahun keempat saya. Penelitian saya bergerak untuk mengatasi ketergantungan obat, khususnya ketergantungan obat untuk opioid seperti heroin, kemudian dan derivatif opiat lainnya seperti morfin dan seterusnya. Kemudian saya buat obat baru, bentuk sediaan obat baru yang untuk mengatasi ketergantungan obat tersebut. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya bedanya antara opioid use disorder dan juga ini sedikit background dan juga opioid addiction. Jadi sebetulnya addiction dan opioid use disorder atau kita sebut sebagai substance use disorder itu sebetulnya sama. Cuman kalau untuk addiction itu untuk normal term normal term, sedangkan untuk medical termnya kita sebut sebagai substance use disorder dan substance-nya bisa berbagai macam. Contohnya kalau misalnya seorang pasien mempunyai ketergantungan terhadap nikotin, maka kita sebut sebagai nicotine use disorder. Dan kalau misalnya ketergantungan terhadap alkohol, maka kita sebut sebagai alcohol use disorder. Dan opioid use disorder itu sendiri adalah sebuah pattern dari penggunaan obat opioid yang mengarah ke ketergantungan yang sangat serius. Jadi dalam ketergantungan obat atau drug addiction ini ada 3 tahap yang paling penting. Saya hanya brief describe gitu. Jadi yang pertama ketika seseorang itu memakai obat, maka dia akan ada di dalam tahap intoxication. Jadi ketika seorang pasien atau seseorang itu mengkonsumsi obat-obat opioid, maka obat-obat opioid itu akan memberikan efek euforia dan juga efek yang senang yang sangat tinggi karena release of dopamin yang sangat tinggi di beberapa bagian dari otak, khususnya di nukleus accumbens. Dan setelah itu seorang pasien ketergantungan obat itu akan masuk ke dalam tahap withdraw, yaitu di mana ketika seorang pasien tidak menerima obat, maka dia akan mengalami stres yang berat dan masuk ke dalam tahap preoccupation atau kita sebut sebagai craving, di mana seseorang itu akan bertindak secara fisik untuk bisa memakai obat yang dikonsumsinya tersebut. Itu secara brief introduction untuk opioid use disorder. Kenapa opioid use disorder ini sangat penting, khususnya di Amerika, karena opioid use disorder ini mengefek millions of people di dunia. Dan pada tahun 2020, di Amerika sendiri, 188 orang Amerika meninggal setiap hari. Bahkan itu 10 kali lebih banyak dibandingkan pada tahun 1999. Dan secara finansial, opioid use disorder itu memberikan economic burden yang sangat signifikan, di mana setiap tahunnya penyakit ini bisa memberikan kerugian sebesar 78,5 billion US dollar atau sekitar 1 triliun setiap tahunnya dalam bentuk kejahatan, kemudian lost work productivity dan juga healthcare cost. Dan tahun 2006 sendiri US itu mengeluarkan dana sekitar 2,6 billion dollar hanya untuk mengobati opioid addictions. Tetapi dari cost yang sangat tinggi, kemudian jumlah kematian yang sangat tinggi, itu kita in conclusion bahwa ada ketidakefektifan dalam kontrol OUD epidemik ini. Jadi OUD di Amerika sendiri sudah menjadi epidemik dan perlu untuk strategi-strategi baru untuk bisa menangani epidemik ini. Gitu. Nah, setelah itu, kenapa
ini menerangkan tentang current treatment dan limitation. Kenapa current treatment sekarang ini tidak terlalu efektif, karena untuk mengatasi opioid use disorder terdapat 3 obat. Yang pertama methadone, buprenorphine, dan naltrexone. Ketiga obat ini adalah obat-obat golongan narkotik, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai control substance 2, dan kemudian untuk mendapatkan obat ini pasien harus setiap hari ke klinik untuk bisa mendapatkan obatnya, sehingga setiap hari bisa ke rumah sakit atau misalnya ke klinik itu sangat memberikan limitation terhadap kehidupan pasien setiap harinya, dan hanya 6% dokter yang punya akses terhadap pengobatan ini. Oleh sebab itu, lab kami membuat suatu penelitian, dan yaitu untuk bisa membuat suatu pengobatan yang bisa meminimalisir jumlah pasien untuk bisa datang ke klinik, yaitu kita longer acting drug. Apa obatnya? Obatnya adalah LAM. LAM itu sendiri bisa dilihat physicochemical property-nya di sini, dan LAM ini sudah di-approve oleh FDA pada tahun 1993, tetapi sudah tidak ada di market, tapi tetap menjadi obat approved drug dari FDA, dan ini merupakan turunan dari metadon. Kenapa kami di sini memilih obat ini? Karena obat ini bisa menginduksi efek farmakologi sampai pada 72 jam, sehingga yang tadinya ketika seorang pasien itu diberikan metadon dan si pasien tersebut harus datang ke klinik 5 kali setiap hari, 7 hari dalam seminggu, sekarang mereka bisa datang 3 kali dalam seminggu, sehingga nanti kehidupan sehari-harinya tidak terlalu terganggu gitu. Dan tentunya seperti obat-obat lainnya, obat ini pun memiliki side effect yang memang share with obat-obat lainnya, yaitu arrhythmia dan juga respiratory depressions. Nah, penelitian kami di sini punya 3 tujuan. Yang pertama adalah membuat novel drug delivery dosage form, yaitu kita bentuk sebuah fiber yang nantinya kita buat untuk buccal delivery ya di pipi. Kemudian nanti untuk yang kedua, karena kita mentarget buccal delivery, sehingga nanti kami ingin absorpsi obatnya untuk tetap dalam buccal dan tidak masuk ke dalam gastrointestinal tract, sehingga kami buat satu layer lainnya yang bisa memproteksi absorpsi obat hanya masuk ke dalam buccal. Kemudian nanti yang ketiga adalah kita uji PK profile-nya. Jadi kita uji bagaimana profil obat itu ada di dalam darah, dan nantinya kita ujinya dengan kelinci. Kemudian ini adalah untuk bagaimana caranya kita bikin obatnya. Jadi kita pakai electrospinning machine. Nah, di sini ada beberapa video. Jadi nanti ini bentuknya fiber. Nanti fiber inilah yang nantinya akan jadi sebuah obat. Kenapa kami butuh bentuk sediaan baru? Karena untuk bisa masuk ke dalam market kita butuh paten, sehingga kalau misalnya nantinya masih tetap sama oral solution seperti sebelumnya, maka industri tidak akan mau untuk membuat. Oleh sebab itu, untuk bisa membuat paten, maka kita membutuhkan inovasi baru. Kemudian ini adalah contoh produk saya. Di sini adalah fibernya, dan kemudian yang ini adalah backing layernya, dan yang ketiga ini hanya untuk uji in vivo saya, di mana kita training kanula, kemudian kita ambil tisu dari rabbit, kemudian pharmacokinetic dan seterusnya. Dan kenapa studi di US? Karena saya pikir PhD training di sini khususnya untuk pengembangan obat sangat signifikan, memberikan mahasiswa drug screening, formulation effect, dan hampir semua preclinical study dipelajari, kemudian juga abundant resources, dan saya berkesempatan untuk belajar
lebih dibandingkan dari yang saya punya, yaitu tadi saya opioid use disorder, tapi saya juga belajar tentang lung research, eye research, HIV research, dan seterusnya. Kemudian saya juga belajar PharmD courses, sehingga nantinya ketika pulang ke Indonesia, saya bisa memberikan beberapa saran atau misalnya beberapa masukan bagaimana PharmD courses yang lebih baik untuk farmasi seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bianca. Baik, presentasi yang sangat menarik ya. Jadi nanti kita balik mungkin ada sesi diskusi. Saya lanjut dulu ke Mas Muhammad Rizal. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Imsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam. Yang saya hormati Ibu Popi, kemudian ada Bapak Dwi Larso, Bapak Imsar. I also would like to thank to Dr. Saurabh Mehta who giving a break marks to this webinar, and also Ibu Silvera, Bapak Hadi, dan rekan-rekan semuanya. Baik. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Rizal, saya master student in the Division of Nutritional Science, Cornell University, dan specialization track yang saya ambil adalah tentang Human Nutrition Evidence for Policy Making. Jadi bagaimana bukti ilmiah tentang gizi itu bisa dijadikan dasar pembuatan kebijakan kesehatan. Makanya kenapa judul yang saya sampaikan di sini adalah Evidence Synthesis Using Systematic Review for Policy Making. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan kebijakan itu berdasarkan bukti ilmiah. Jadi kalau kita tahu Sustainable Development Goals itu ada 17, dan salah satunya misalkan kita ambil contoh adalah tentang yang nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Dan di dalamnya itu ada satu target yang mana itu adalah Reduce Maternal Mortality. Jadi tentang kesehatan ibu dan anak, maternal and child nutrition. Nah, kita tahu sendiri bahwa misalkan kita ambil contoh di Indonesia, itu proporsi anemia atau mungkin kekurangan zat besi ya, kekurangan zat besi bisa Fi, bisa dan vitamin B12 dan lainnya, itu masih tinggi gitu kalau kita lihat data di Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, dari yang 2013 itu sebesar 37%, 2018 meningkat jadi 48,9%. Nah, makanya kemudian ini bukan hanya di Indonesia, tapi skala global, sehingga kemudian WHO mengeluarkan guideline atau buku panduan tentang bagaimana penggunaan suplementasi zat besi harian gitu kan, untuk di adult woman dan juga adolescent girl. Nah, bagaimana bisa WHO itu mengeluarkan guideline seperti ini? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Jadi bagaimana WHO itu bisa mengeluarkan guideline seperti itu adalah berdasarkan kajian ilmiah begitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian belajar tentang epidemiologi, kita tahu bahwa penelitian itu banyak levelnya ya, mulai dari yang editorial atau expert opinion, mulai dari kemudian penelitian kepada hewan atau in vivo, kemudian case series, cross sectional, sampai yang paling atas adalah systematic review dan meta analisis gitu kan. Nah, yang paling atas itu adalah semakin ke atas berarti bukti ilmiahnya itu semakin kuat karena dikaji dari berbagai macam bukti ilmiah yang dikumpulkan jadi satu. Itu yang dinamakan systematic review. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, untuk permasalahan anemia sendiri yang kita sebutkan di awal tadi, terkait dengan peningkatan jumlah anemia, itu di Indonesia kita punya program pemerintah resmi yang namanya adalah pemberian tablet tambah darah, baik untuk remaja, yang mana itu di SMP dan SMA biasanya, kemudian juga kepada ibu hamil, gitu kan, kalau misalkan datang ke posyandu. Nah, kebijakan ini yang dikeluarkan pemerintah ini tidak serta-merta kemudian keluar begitu saja, tapi melalui kajian ilmiah begitu kan. Begitu juga dengan WHO yang mana didapatkan dari kajian ilmiah yang namanya systematic review atau meta analisis, yang mana yang paling atas ini. Nah, kita akan membahas tentang systematic review ini. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan systematic review sebagai dasar pembuatan kebijakan kesehatan? Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya informasi kesehatan, baik itu kesehatan, makanan, atau gizi, atau kesehatan secara umum, itu sangat cepat dan banyak diperoleh ya. Kita banyak bisa peroleh di website atau mungkin di jurnal-jurnal, artikel hasil penelitian, dan sekarang juga sedang tren info-info kesehatan itu disebarluaskan melalui sosial media. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, contohnya adalah misalkan 6 menu diet golongan darah B untuk turunkan berat badan, atau mungkin 7 vitamin pencegah COVID, atau bahkan kalung antivirus COVID begitu kan. Yang mana
bukti-bukti berita-berita ini atau informasi ini belum tentu benar, belum tentu valid begitu kan. Nah, kalau misalkan valid, alhamdulillah, tapi kalau misalkan ternyata tidak valid, itu dampaknya sangat luar biasa. Mulai dari tidak berefek, kalau misalkan tidak berefek saja itu masih syukur ya kita ya, mungkin hanya kehilangan beberapa dana kita begitu kan untuk membeli kalung seperti ini begitu kan, atau mungkin justru malah merugikan dan juga hingga berbahaya bagi kesehatan kita. Makanya kenapa kemudian kajian systematic review ini diperlukan. Jadi kita butuh beberapa atau banyak studi atau banyak penelitian yang serupa dan metodenya spesifik gitu kan, dan juga memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan sebelumnya. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan spesifik dari sebuah intervensi atau fenomena khususnya di bidang kesehatan atau kedokteran. Makanya kenapa sintesis tersebut disebut dengan systematic review. Contoh nih, kalau misalkan kita lihat di gambar sebelah kiri, ini misalkan universitas atau mahasiswa publikasi ilmiah tentang penelitian, misalkan menemukan bahwa mie instan itu berhubungan dengan kanker usus begitu kan. Tapi kalau misalkan dibaca detail, misalkan mie instan itu berhubungan dengan kanker usus, tapi itu berhubungan belum tentu itu sebagai hubungan sebab akibat, tapi hanya berhubungan. Dan juga banyak faktor-faktor lain, misalkan orang itu juga merokok, orang itu juga kemudian punya gaya hidup yang kurang sehat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian ketika informasi itu diolah kembali oleh misalkan media, kadang-kadang informasinya jadi meleset begitu kan. Akhirnya kemudian muncul headline berita tentang mie instan menyebabkan kanker usus, atau bahkan yang lebih ekstrim, mie instan dapat membunuhmu. Jangan makan mie instan lagi. Gitu contoh ya. Jadi semakin panjang rantai informasi itu, biasanya ada berita-berita atau informasi yang terpotong-potong. Makanya kenapa kita sekali lagi butuh yang namanya systematic review. Nah, contoh pertanyaan yang bisa dijawab di systematic review misalkan adalah seperti ini. Apakah suplemen vitamin XYZ efektif melindungi orang yang sehat dari penularan infeksi COVID? Berapa dosisnya? Berapa lama dikonsumsi? Atau mungkin pertanyaan yang lain misalkan, apakah suplementasi zat besi efektif untuk tadi ya memperbaiki anemia dan fungsi kognitif? Berapa dosisnya? Berapa lama dikonsumsi? Dan yang terakhir, apakah COVID dapat ditularkan dari ibu menyusui ke bayi? Nah, ini yang biasanya kita jawab di systematic review. Ini contoh steps atau langkah-langkah untuk melakukan systematic review. Jadi systematic review ini pekerjaan yang sangat panjang dan melelahkan. Kalau misalkan salah satu PhD di MRG, Mehta Research Group, mengatakan systematic review is painful. Jadi pembuatan systematic review ini sudah 4 tahun berjalan tapi nggak selesai-selesai gitu kan. Nanti yang akan kita bahas di project selanjutnya. Jadi seperti ini alurnya. Ini contoh yang saya lakukan di semester ini ya, adalah bekerja dengan rekan-rekan PhD tentang updating tentang ini, bekerja sama dengan WHO tentang transmission of SARS-CoV through breast milk and breastfeeding, living systematic review. Jadi apakah menyusui itu dapat menyebabkan penularan COVID begitu dari ibu menyusui ke anaknya. Ini sekarang lagi sedang di screening paper. Jadi sebenarnya sudah publish tapi harus diupdate setiap bulannya. Kemudian juga sedang mengerjakan paper yang lain di Cochrane gitu kan, bekerja sama dengan WHO juga. Jadi tentang suplementasi zat besi untuk pencegahan anemia, baik itu di balita, di anak-anak, dan juga di remaja begitu. Jadi kalau di sini analisis stage-nya atau fasenya di fase analisis, jadi assessment risk of bias. Nanti kalau teman-teman atau rekan-rekan ingin belajar lebih ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, paper ini adalah salah satu paper yang terlama karena sudah sejak tahun 2018 kalau teman-teman lihat di bawah ini, sampai sekarang papernya belum terbit karena memang diakses oleh banyak orang, dikerjakan oleh banyak orang, dan memang harus benar-benar rigid ya, ketat penelitiannya, reviewnya. Dan yang terakhir ini saya bekerja dengan Mbak Pratiwi Ridwan. Beliau juga salah satu awardee LPDP, sekarang sedang program PhD. Juga digabung di grup Mehta Research Group. Jadi beliau sedang meneliti tentang double burden of malnutrition dan tuberculosis. Jadi tahap penelitian yang ini sekarang sedang di screening papers. Sekian paper saya, sekian presentasi dari saya. Ini kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan mau belajar tentang bagaimana cara untuk systematic review di Cornell University, ada training WHO Cochrane Cornell Summer Institute, biasanya di summer. Rekan-rekan bisa mendaftar untuk mendapatkan pelatihan dan exposure dari
WHO juga, dari Cochrane juga untuk pelatihan pembuatan systematic review untuk policy making. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bapak Himsar Ambarita. Bianca. Ya, baik. Terima kasih Pak Rijal. Jadi sudah mempresentasikan dan tadi saya di chat room banyak pertanyaan yang bersifat teknis. Cuman saya ini mewakili mungkin suara hati dari peserta ya. Jadi ingin mengetahui lebih general tapi memang sangat penting. Ada 3 pertanyaan ini saya akan deliver satu persatu. Mungkin untuk ketiganya masing-masing bisa jawab ya. Riset Anda itu sekarang, bagaimana riset yang sedang dilakukan ini ya dalam arti progres dan kebermanfaatannya untuk Indonesia. Meskipun tadi di presentasinya itu ada, sudah dipaparkan sedikit-sedikit, mungkin lebih enak kalau mendengarnya langsung. Monggo, silakan duluan dari presenter pertama, Silpera. Baik, jadi untuk progres riset saya, karena saya baru tahun pertama ya, belum selesai tahun pertama. Jadi kalau teman-teman ingin tahu di Amerika itu kadang kita harus coursework dulu. Jadi lagi sambil ambil kelas, jadi saya belum proposal penelitian. Jadi rencananya fall tahun ini saya akan proposal penelitian, jadi masih cukup ambang-ambang dibandingkan dengan kedua presenter lainnya. Dan manfaatnya untuk penelitian saya itu karena saya fokusnya di Papua, dan di UH Manoa ini punya cancer center yang cukup besar, yang di mana mereka fokus juga pada penelitian makan pinang. Jadi cukup sulit ya, buat saya cukup sulit menemukan kampus yang punya interest yang sama dengan saya. Jadi penelitian saya ini gunanya nanti untuk mempromosi, karena sangat sedikit yang melakukan penelitian terkait makan pinang di Papua, walaupun banyak sekali orang yang makan pinang di Papua. Jadi masih banyak yang belum aware. Jadi harapannya dengan penelitiannya saya ini memberikan informasi dasar untuk masyarakat umum dan juga untuk memacu peneliti-peneliti lainnya. Mungkin juga di kemudian harinya siapa tahu bisa bekerja sama dengan UH Manoa untuk melakukan penelitian yang lebih besar lagi dengan funding yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih, Silpera. Nah, selanjutnya Mas Adi. Pertanyaannya kebetulan saya belum cek data berapa banyak ketergantungan pasien ketergantungan obat di Indonesia. Cuman saya cek Google bahwa sekitar 4 juta pasien yang memiliki kasus ketergantungan obat di Indonesia. Jadi dan sekarang ini obat untuk addictions itu sangat minimal dan hanya limited to 3 obat tersebut, sehingga kedepannya jika ada obat baru yang bisa memberikan keleluasaan bagi pasien itu, maka kehidupan dari teman-teman ketergantungan obat ini akan bisa lebih baik nantinya. Jadi bisa dapat berguna bagi society dan juga keluarganya masing-masing itu. Dan untuk specifically karena kebetulan riset saya ini dikhususkan untuk kasus atau misalnya masalah inti di Amerika, jadi ya mudah-mudahan nanti dengan saya belajar di sini saya bisa khususnya untuk saya pribadi, saya lebih punya pengalaman untuk bagaimana caranya mendesain dan critical thinking, bagaimana kita bagaimana kita berpikir untuk mengatasi satu masalah yang nantinya sangat krusial untuk bisa diatasi di Indonesia gitu, karena nantinya di sini akan masuk paten, sehingga nanti kalaupun untuk bisa masuk ke Indonesia maka akan sangat mahal gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti di Indonesia bisa bikin generiknya dan juga bisa lebih terjangkau untuk masyarakat gitu Pak. Terima kasih. Ya, menarik tadi. Terima kasih. Mas Rijal, monggo. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya juga masih semester tahun pertama ya, belum tuntas tahun pertama, jadi belum menentukan ide untuk master thesis apa. Tapi yang saya kerjakan tadi adalah bekerja dengan teman-teman atau rekan-rekan PhD untuk membantu pekerjaan mereka-mereka. Jadi ada yang dengan systematic review tentang double burden malnutrition, kemudian ada yang dengan
iron supplementation dan juga breastfeeding. Nah, tapi untuk program saya sendiri kan Human Nutrition Evidence for Policy Making. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan kesehatan itu dibuat berdasarkan bukti ilmiah. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia masalah gizi itu sangat banyak. Yang saya sebutkan tadi adalah salah satu contohnya aja, misalkan anemia di Indonesia masih banyak terjadi gitu kan, meningkat terus prevalensinya. Belum lagi kemudian stunting. Sekarang juga obesitas sedang meningkat-ningkatnya begitu kan. Kemudian ada lagi yang sedang diteliti oleh Mbak Pratiwi adalah tentang tuberkulosis, yang mana Indonesia termasuk salah satu negara dengan prevalensi tuberkulosis terbanyak di dunia, kalau tidak salah nomor 3. Jadi dengan adanya skill yang saya dapatkan di sini terkait dengan bagaimana evidence synthesis tadi, harapannya adalah ketika kembali ke Indonesia kita bisa membantu atau berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah kesehatan, khususnya di bidang gizi yang seperti stunting, anemia, dan seterusnya tadi, melalui pembuatan kebijakan, gitu kan. Karena sebelum datang ke sini, sebenarnya kalau misalkan boleh sedikit sharing, saya berkecimpung di pendidikan, gitu kan. Jadi maksudnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan gizi seimbang, atau pentingnya memiliki berat badan ideal, atau mungkin harus sehat dari pola makan. Tapi saya merasa bahwa edukasi saja, pendidikan saja itu tidak cukup kalau misalkan tidak ada enforcement atau kebijakan dari atas. Misalkan kita ngomong tentang harus makan sayur 3-5 kali per hari, harus makan buah, tapi ternyata akses ke sayur, buah-buahan itu masih nggak ada begitu kan, atau mungkin ada tapi status ekonomi teman-teman belum bisa afford untuk beli itu. Nah, itu kan nggak bisa diselesaikan hanya dengan edukasi, tapi juga harus di level kebijakan. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab, Prof. Ya, baik, terima kasih Mas Rizal. Nah, ini pertanyaan kedua ini ya. Saya tahu ini kan temanya tadi dari yang saya dengar meskipun terkesan simpel, tapi saya tahu ini programnya berat-berat gitu ya. Bagaimana persiapan masuk ke program tersebut? Mungkin secara ringkas bisa disampaikan sebagai gambaran untuk para peserta. Monggo. Dari Mas Hadi aja dulu. Baik Pak, kebetulan saya karena saya Fulbright Scholar, jadi sebelum masuk ke tahap universitas, saya daftar dulu ke Fulbright, dan di Fulbright itu ada beberapa persyaratan. Salah satunya yang paling penting adalah TOEFL, IBT ataupun IELTS, itu yang paling penting sebetulnya. GRE sekarang sudah suspended semua, jadi saya kira nggak terlalu penting untuk bisa masuk. Dan yang ketiga adalah make sure bahwa bidang yang ingin dipelajari sesuai, karena kalau misalnya nanti bisa, khususnya PhD, kalau misalnya tidak sesuai, maka akan sangat sulit gitu. Saya sudah mengalami kalau jadi yang penting sesuai dan klop dengan advisernya. Jadi bahkan 1 tahun 2 tahun saya berdiskusi dengan berbagai advisor untuk bisa dapat letter of acceptance dan seterusnya. Dan saya kira itu yang penting, satu ada kontak dengan advisor, dan memang kita bisa memperlihatkan bahwa kita sangat serius ingin bisa PhD. Dan di sini pun seperti yang tadi Miss Rene bilang, bahwa banyak sekali bahkan Fulbright Scholar ataupun LPDP bahkan nggak ada sama sekali di sini. Dan di sini kebanyakan adalah research assistant, graduate assistant. Jadi khususnya untuk School of Pharmacy, jadi 1 tahun itu ada kesempatan 5 sampai 10 position untuk bisa jadi masuk dalam teaching assistant dan graduate assistant, di mana semuanya full tuitions dan stipend itu dibiayai oleh kampus gitu. Jadi bisa mendaftar ke sana selain dari LPDP ataupun Fulbright. Bahkan saya sangat tidak melihat mahasiswa Indonesia menjadi graduate assistant dan teaching assistant di sini gitu, hanya berdasarkan LPDP atau Fulbright gitu. Jadi teman-teman nanti bisa bisa mengikuti graduate assistant dan teaching assistant, dan bahkan dalam stipendnya pun lebih banyak dibandingkan LPDP ataupun Fulbright. Jadi jangan khawatir gitu. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Mas Hadi. Nah, Mas Rika coba. Baik, kalau saya sendiri persiapannya sih yang pertama adalah riset dulu ya Pak. Maksudnya riset adalah baik itu kampusnya, terus jurusannya apakah sesuai dengan kita, kemudian sama seperti yang apa disampaikan Mas Hadi tadi, supervisornya, kemudian juga jangan lupa lingkungan kampus, karena lingkungan kampus itu juga pengaruh sekali ya. Saya memilih Cornell karena salah satunya
apa namanya, lingkungannya itu tidak terlalu kota metropolitan gitu kan, jadi distraksinya lebih sedikit, mau kemana-mana susah. Kalau mau main harus naik mobil dulu 4 jam untuk ke kota begitu kan, sehingga terus biayanya mahal, jadi malas lah, mending di ITAKA saja gitu kan, belajar dan mungkin ngobrol-ngobrol sebentar sama yang lain. Itu yang pertama, riset dulu. Kemudian yang kedua, persiapan saya yang paling lama itu adalah belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris saya dulu pas-pasan, bahkan mungkin di bawah pas-pasan. Jadi waktu itu saya sempat, kalau boleh cerita sedikit, sampai resign dari pekerjaan saya sebelumnya untuk belajar bahasa Inggris di Pare gitu kan, Kampung Inggris Pare, salah satu kampung Inggris, tempat kursus bahasa Inggris yang banyak sekali teman-teman seperjuangan yang ingin juga kuliah di luar negeri ternyata di sana. Jadi selain belajar bahasa Inggris di sana juga lingkungannya sangat kondusif karena sama-sama punya semangat untuk belajar studi di luar negeri, dan dari sana banyak dapat teman yang juga sama-sama kuliah di luar negeri. Kemudian yang ketiga, setelah riset, kemudian belajar bahasa untuk persiapan, yang ketiga tentu adalah eksekusi. Jadi eksekusi ini setting timeline, kapan harus daftar LPDP, kemudian jadwal pemberkasan kapan, jadwal daftar kampus kapan, itu juga harus disetting semuanya agar jangan sampai ada yang kelewatan, karena kalau kelewatan nanti nunggu tahun depan lagi jadi lama lagi. Kira-kira seperti itu, Prof. Ya, terima kasih Mas Rizal. Kelihatan memang periset ya. Jadi sebelum bertindak riset semua. Ya, Mbak Silvera. Aduh, saya kayaknya semua udah dibabat habis oleh Mas Hadi dan Mas Rizal. Jadi saya cuma tambahan sedikit aja kalau betul ya. Jadi lakukan riset, mau kampusnya, mau penelitiannya, mau beasiswanya, karena kan ini banyak sekali runtutannya, karena kan kita mau dibiayai sama orang lain gitu ya, kecuali kalau kita punya biaya sendiri beda cerita. Jadi kita harus pintar-pintar atur waktu, kita harus punya timeline. Misalnya kalau 2 tahun lagi saya mau ada di Amerika misalnya, nah itu udah dieksekusi, jangan tunggu 2 tahun kemudian baru dieksekusinya tuh sebelumnya. Jadi kalau kayak saya waktu itu apply beasiswanya tahun 2018, tapi persiapannya sudah dari tahun 2017. Jadi bahasa Inggrisnya sudah disiapkan, misalnya ngambil TOEFL-nya, karena kita nggak tahu waktu kita ngambil TOEFL cukup nggak nilainya dengan requirement. Persiapannya sudah dari tahun 2017, jadi bahasa Inggrisnya sudah disiapkan, misalnya ngambil TOEFL-nya, karena kita nggak tahu waktu kita ngambil TOEFL cukup nggak nilainya dengan requirement. Lagi ini tahun 2017, jadi bahasa Inggrisnya saya mental suaranya disiapkan, misalnya ngambil TOEFL. Oke. Baik, iya. Pokoknya seperti itu. Jadi persiapan dari jauh-jauh hari. Siap. Terima kasih. Nah, yang terakhir ini, yang pasti ini kan di benak para peserta ini, apalagi dari Indonesia, dan saya yakin dari ratusan ya peserta yang ada ini, dan juga yang di Zoom dan juga yang live di Facebook. Memang tadi sudah dibuka sekilas oleh Mas Hadi, ya banyak peluang beasiswa, tapi dari catatan yang kami dapat ini ada 2 sebenarnya, ada LPDP dan juga Fulbright, Aminet. Jadi pertanyaannya simpel saja ya kepada ketiganya, dan mungkin dijawab panduan untuk apa? Bagaimana cara lolos seleksi beasiswa yang Anda dapatkan ini? Nah, gitu. Ada senyum. Simpel aja, tapi langsung straight to the point gitu, supaya ada oleh-oleh ini untuk para pendengar. Monggo, saya dari Mas Rizal dulu. Waduh, pertanyaan singkat tapi jawabannya susah, Pak. Ya silakan. Saya juga sebenarnya tidak menyangka sih bisa keterima LPDP begitu kan, karena waktu sesi wawancara itu saya juga banyak miss-nya begitu kan waktu itu. Kalau saya nggak salah ingat, banyak pertanyaan yang saya jawabannya itu merasa kurang puas begitu. Apalagi saat ada satu pewawancara, kalau boleh sharing, itu waktu itu kan ada sesi yang mana diwawancara pakai bahasa Inggris. Nah waktu itu saya bahasa Inggrisnya masih belepotan, sampai pewawancara bilang, kamu yakin IELTS-mu 7,5 ini bahasa Inggrismu belepotan gini? Terus saya jawab, iya itu 7,5 itu karena writing-nya, karena reading dan listening-nya. Kalau speaking-nya saya memang belepotan, Bu. Jadi saya jawab jujur gitu. Jadi kalau tips dari saya bagaimana bisa lolos, kayaknya lebih baik tanya ke Pak Dularso deh, Pak. Karena saya juga merasa itu rezeki begitu kan. Jadi selain persiapan yang matang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Silvera, juga jangan lupa untuk, kalau saya sih tetap berdoa begitu kan, kemudian juga minta doa restu orang tua, itu paling utama. Jadi waktu awal-awal saya ingin kuliah ke luar negeri itu orang tua masih agak ragu begitu kan, karena mungkin jauh, nanti kapan pulangnya dan seterusnya. Tapi setelah berkali-kali mencoba meyakinkan dan coba memantaskan diri,
bahwa saya siap kok ke luar negeri, terus mohon doa restunya. Akhirnya dengan doa restu orang tua itu, bismillah saya kemudian mencoba mendaftar dan alhamdulillah akhirnya keterima. Itu sih mungkin dari saya yang paling utama. Ya, terima kasih. Nah, Mbak Silvera, monggo. Kalau saya pertama persiapan jangan mepet. Jangan beasiswa dibuka bulan ini baru mulai persiapan bulan ini, jangan. Jadi di timeline-nya diatur, misalnya saya mau apply beasiswa tahun depan, 6 bulan sebelum apply beasiswa apa yang saya siapkan, misalnya bahasa, kemudian mulai lihat-lihat dokumennya. Dan salah satu trik yang sering saya kasih, kalau mau apply beasiswa buat tahun depan, lihat buku panduan beasiswa tahun ini, kemudian mulai dibuat berdasarkan buku panduan tahun ini. Misalnya essay, karena kan harus kasih orang lain baca, minta tanggapan, terus kemudian dokumen-dokumennya. Jadi nanti bisa ketahuan seberapa berat persiapannya untuk eksekusi. Jadi biasanya triknya ya, kalau beasiswa itu kemungkinan besar mereka setiap tahun buka di waktu yang sama, kemudian kemungkinan besar tidak banyak perubahan requirement-nya. Jadi kalau kita start lebih awal, 1 tahun lebih awal, kita udah punya ancang-ancang dibandingkan orang lain. Dan tanya sama orang yang sudah dapat beasiswa, tanya, jangan malu bertanya ya, cari Facebooknya ke sosial medianya, bertanya. Tapi jangan bertanya yang jawabannya ada bisa ditemukan sendiri gitu. Misalnya persyaratannya apa? Persyaratannya ada di website beasiswa, itu biasanya mengganggu orang yang ditanyai gitu. Berarti kamu tidak melakukan riset seperti kata Mas Rizal. Jadi sebisa mungkin tanyanya tuh yang lebih kritis, yang sudah melakukan riset duluan. Baik, selanjutnya Mas Hadi. Baik, kayaknya hampir semuanya udah dijawab sama Mas Rizal dan Mbak Silvera. Cuman saya hanya ingin menambahkan bahwa selain tadi persiapan dan seterusnya, saya pikir untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa, coba dulu jangan minder untuk apakah IPK-nya terlalu kecil atau misalnya dari lulusan mana, sama sekali enggak gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang untuk wawancara dari khususnya untuk Fulbright itu tidak melihat situ, tapi melihatnya adalah potensi diri gitu, potensi diri nantinya apakah nanti bisa berkembang. Itu jadi jangan minder sama sekali. Kemudian saya juga mungkin faktor laki, tapi yang paling ada di benak saya ketika wawancara dulu adalah ketika masuk ke ruangan wawancara, saya bilang selamat pagi, kemudian bolehkah saya duduk gitu. Jadi kayak jadi mungkin itu yang itu adalah yang faktor yang paling penting. Jadi kayak sopan santun, kemudian kayak jujur terhadap diri sendiri, kemudian kayak ya apa adanya, itu mungkin Pak yang bisa saya, dan jangan minder gitu. Jadi yang dicari oleh pewawancara dan yang dicari oleh pemberi dana adalah bagaimana kita nantinya ketika di Amerika bisa survive, bisa develop our skill dan seterusnya. Itu Pak paling. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menarik ini nasihatnya. Ya, tanya kepada yang sudah lulus. Jangan tanya, ya ada jawabannya gitu. Ya, jadi mungkin kepada rekan-rekan yang lain yang berminat hunting beasiswa, tipsnya sudah didapat. Ya, jadi karena waktu kita akhiri sesi ini ya. Terima kasih banyak ya Mbak Silvera, Mas Hadi, Mas Rizal. Semoga sukses di studinya. Ya, kita tutup yang sesi yang bagian ini. Terima kasih. Bianca. Baik, untuk selanjutnya kita ke sesi berikutnya yang sponsor. Kepada pihak sponsor, mungkin dengan Mbak Berliana ya, monggo. Ya benar, terima kasih Prof. Himsar
Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di Indonesia, dan selamat sore untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di Amerika Serikat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Himsar yang telah mengantarkan ke sesi LPDP. Terima kasih juga untuk pihak Adibud USA dan juga Bu Popi yang telah rutin menyelenggarakan kegiatan ini, termasuk juga para representatif universitas yang tadi telah mempresentasikan dan menceritakan tentang universitasnya, termasuk juga para awardee LPDP yang sangat kami banggakan yang tadi banyak bercerita tentang bidang studinya dan juga tentang suka dukanya untuk mendaftar beasiswa LPDP maupun mendaftar di studi. Jadi mungkin melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dwi dan melengkapi apa yang disampaikan oleh teman-teman awardee LPDP tadi, kami izin menyampaikan beberapa kebijakan mengenai beasiswa LPDP. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sekiranya akan mendaftar LPDP baik di tahap 2 tahun ini maupun di tahun depan untuk referensi. Jadi izin untuk share screen sebentar. Jadi beasiswa LPDP sudah mulai ada di tahun 2013. Kami rutin setiap tahun memberikan program, membuka dan memberikan program beasiswa untuk masyarakat Indonesia dari tahun 2013 hingga saat ini, dan di tahun ini kami kembali membuka beasiswa LPDP sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Dua kali dalam 1 tahun. Di tahun ini kita kemarin buka di bulan Februari hingga Maret, dan nanti kita akan buka kembali di bulan Juli dan Agustus. Jadi di sini apakah sudah terlihat ya? Jadi untuk tahun ini ada beberapa update kebijakan beasiswa LPDP. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita membukanya secara memang kita sebutnya secara online, tapi mungkin ada beberapa program yang belum dibuka tahun lalu dan baru kita buka tahun ini. Jadi kalau kita lihat mungkin highlight-nya di sini bahwa hingga tahun 2021 akhir Desember kemarin LPDP sudah menerima hampir 30.000 orang, 29.000 penerima beasiswa. Mereka tersebar berasal dari 34 provinsi dan tersebar ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia, termasuk juga di Amerika Serikat. Dan untuk tahun ini yang kita buka ada 3 kelompok program utama dengan beberapa program di dalamnya. Jadi kalau diibaratkan sebuah rumah, LPDP ini memiliki 3 pintu utama dan beberapa pintu kecil di dalamnya. Dan kalau teman-teman ingin mendaftar ke beasiswa LPDP, bisa jadi satu orang itu sesuai dengan beberapa jalur beasiswa, tapi ketika mendaftar harus memilih salah satunya. Jadi saat ini yang kita buka itu ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa targeted, dan beasiswa umum. Beasiswa afirmasi ini kita tujukan untuk teman-teman yang mungkin akses pendidikan, akses informasi, atau akses ekonomi yang terbatas gitu, yang mungkin tidak seberuntung teman-teman yang ada di kota-kota besar. Kami menganggap bahwa persyaratan untuk mendaftar beasiswa ini tidak bisa kita samakan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kita perlu memberikan beberapa relaksasi seperti relaksasi persyaratan bahasa, relaksasi IPK, dan mungkin ketentuan lainnya. Jadi kita membuka program beasiswa afirmasi, ini mencakup ada beasiswa Putra-Putri Papua. Beasiswa Putra-Putri Papua ini merupakan program yang baru kita buka di tahun ini. Ini karena kami mendengar masukan dari masyarakat Papua, dari para alumni dan awardee juga, bahwa untuk teman-teman Papua ketika ingin mendaftar beasiswa LPDP itu perlu perjuangan yang sangat ekstra gitu. Mungkin dari pertama ketika mereka menyiapkan sertifikat bahasa, terus akses internet dan segala macam. Jadi di beasiswa Putra-Putri Papua ini cukup banyak persyaratan yang kita relaksasi supaya mereka memiliki kesempatan yang lebih mudah dan lebih banyak lagi teman-teman di daerah timur yang bisa mendaftar, sehingga
penerima beasiswa LPDP ini bisa lebih merata. Selain di Papua, kita juga memiliki beasiswa daerah afirmasi. Jadi berdasarkan perpres yang diterbitkan oleh pemerintah, ada beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Nah, daerah-daerah ini masyarakat yang asli di sana, aslinya bisa ditunjukkan dengan menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di sana, atau pendatang boleh juga asal menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di sana dan juga memiliki KTP sana. Itu teman-teman diperkenankan untuk mendaftar di beasiswa daerah afirmasi. Ada juga beasiswa prasejahtera, ini mungkin untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan dari segi perekonomian. Mungkin ketika studi selama ini memiliki akses informasi, akses pendidikan terbatas, jadi teman-teman dari golongan prasejahtera ini perlu juga kita berikan relaksasi. Termasuk juga beasiswa penyandang disabilitas, ini sangat perlu kita berikan ruang atau kita berikan relaksasi supaya mereka lebih banyak lagi yang punya kesempatan sama untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kalau dulu kita hanya terbatas di disabilitas fisik, tapi sekarang juga ada beberapa kategori disabilitas lain seperti disabilitas mental dan beberapa kategori disabilitas lainnya, itu bisa dicek di website LPDP. Ada juga beasiswa targeted, ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah memiliki rencana pasca studi itu sudah spesifik. Jadi teman-teman yang mendaftar di beasiswa targeted ini sudah memiliki kebermanfaatan yang spesifik di mana. Jadi contohnya kalau teman-teman yang lanjut di beasiswa kewirausahaan, ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah memiliki rencana bisnis atau sudah memiliki bisnis yang sedang dikembangkan. Jadi diharapkan mereka nantinya bukan hanya berkiprah di sektor wirausaha, tapi mereka juga akan bergabung sebagai akademisi, memberikan ilmu-ilmu entrepreneur untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, supaya mereka ketika lulus itu lebih banyak ruang kontribusi gitu. Jadi mereka sudah siap juga jika harus menjadi entrepreneur setelah lulus. Lalu ada juga beasiswa PNS TNI Polri, ini diperuntukkan untuk teman-teman yang dari PNS TNI Polri, jadi karena mereka biasanya sudah memiliki keterikatan dengan institusinya, karena statusnya adalah tugas belajar, jadi teman-teman dari PNS TNI Polri ini ketika mendaftar beasiswa LPDP, silakan mendaftar beasiswa targeted. Ada juga beasiswa dokter spesialis dan juga beasiswa pendidikan kadar ulama atau kadar ulama perempuan, yang insya Allah akan kita buka di tahap kedua. Ada juga beasiswa umum ini yang sangat terbuka untuk siapapun, untuk seluruh masyarakat Indonesia, tapi memang di sini paling kompetitif karena persyaratan bahasa, persyaratan usia, dan batas minimal IPK-nya itu yang paling tinggi dibanding yang lain. Untuk kategori beasiswa umum ini, ada beasiswa reguler itu yang reguler yang paling umum, dan ada juga beasiswa PTUD. Beasiswa PTUD ini sama seperti beasiswa reguler tapi spesial diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah memiliki unconditional LOE dari 25 kampus terbaik dunia. Jadi ketika teman-teman mendaftar di LPDP itu teman-teman tidak harus punya LOE, boleh punya LOE atau belum atau sudah punya. Sudah punya pun boleh kondisional ataupun unconditional. Tapi kalau misalkan teman-teman punya unconditional LOE dan dalam status yang masih berlaku dan kampusnya berada di dalam list LPDP, teman-teman akan mendapat keistimewaan. Teman-teman tidak perlu mengikuti salah satu tahap seleksi. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ada 3 tahap seleksi, ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Jadi kalau teman-teman sudah ketika mendaftar sudah bisa melampirkan unconditional LOE dari kampus yang ada di list LPDP, teman-teman tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Teman-teman cukup mengikuti seleksi administrasi, langsung lanjut ke seleksi substansi. Substansi ini termasuk juga wawancara di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendaftar beasiswa LPDP, ini tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan. Jadi saat ini untuk tahap 1 sedang berlangsung seleksi bakat skolastik. Dan untuk tahap 2-nya nanti teman-teman kalau mau mendaftar silahkan membuat akun di LPDP, lalu upload semua dokumen yang dibutuhkan. Ketika sudah lengkap, silakan disubmit. Ini akan kita buka dari tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar di tahap 1, itu perkuliahan paling cepat itu bulan Agustus tahun 2022. Jadi teman-teman yang mau lanjut kuliah di tahun ini, itu bisa untuk
teman-teman yang daftar tahap 1 itu bisa langsung kuliah di tahun ini juga. Tapi teman-teman yang mendaftar di tahap 2, karena pengumuman baru kita sampaikan di akhir tahun, teman-teman baru bisa kuliah paling cepat awal tahun depan. Dan untuk teman-teman yang belum punya unconditional LOA, itu kita akan memberikan waktu 18 bulan kepada teman-teman untuk mencari untuk mendapatkan LOE dari kampus yang memang sudah didaftarkan. Jadi ketika teman-teman mendaftar, itu teman-teman akan diberikan kesempatan untuk memilih 3 kampus, 3 pilihan ya, bisa kampus berbeda atau sama, dengan rumpun keilmuan yang sama. Jadi nanti ketika LOE yang akan dicari itu wajib dari 3 kampus atau 3 pilihan yang sudah didaftarkan. Jadi kalau teman-teman mendaftar beasiswa LPDP, teman-teman akan memperoleh beberapa komponen beasiswa. Jadi LPDP itu merupakan full scholarship. LPDP memberikan seluruh kebutuhan teman-teman ketika studi. Jadi termasuk ada dana pendaftaran. Ini biasanya sifatnya reimburse. Ada dana SPP atau tuition fee. Ini kita akan berikan sesuai invoice kampus dan tidak ada batasannya. Jadi berapapun invoice dari kampus akan kita berikan, kita bisa bayarkan. Lalu ada juga dana tunjangan buku. Tunjangan buku ini kita berikan setahun sekali, lalu ada bantuan penelitian tesis dan disertasi, ada juga seminar internasional. Kalau teman-teman di seminar internasional menjadi speaker, kita bisa memberikan dana akomodasi dan transport. Kalau teman-teman berhasil mempublikasikan jurnalnya di jurnal yang bereputasi internasional, kita juga bisa memberikan insentif. Termasuk juga kita memberikan biaya pendukung seperti dana hidup bulanan, yang kita berikan beragam ya, sesuai dengan standar hidup di kota ataupun negara tersebut. Jadi untuk satu kota dan kota lain di luar negeri bisa jadi berbeda. Jadi kita menyesuaikan dengan dana hidup. Jadi misalkan kalau di Inggris seperti mungkin di London dan juga di kota lainnya itu berbeda. Lalu untuk kita juga memberikan dana transportasi, dana aplikasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan, itu settlement allowance kita berikan 2 kali dana hidup bulanan ketika teman-teman pertama kali merantau. Karena biasanya ketika pertama kali studi itu banyak hal yang dibutuhkan, baik yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Termasuk juga kita akan memberikan tunjangan keluarga bagi teman-teman doktoral. Banyaknya itu maksimal 2 tanggungan keluarga dan besarannya 25% dari penerima utama. Kita juga memberikan dana keadaan darurat. Lalu ada juga dana biaya pengayaan. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar di afirmasi, itu karena kita memberikan relaksasi di persyaratan bahasa. Jadi teman-teman biasanya untuk lanjut untuk mendaftar di kampus tujuan itu ada nilai yang perlu dicapai terlebih dahulu. Jadi kita berupaya untuk membantu teman-teman meraih nilai tersebut, termasuk juga untuk membiayai tesnya, tes sertifikat bahasanya itu melalui program pengayaan. Lalu kita juga memberikan biaya pendukung untuk teman-teman yang disabilitas, karena biasanya teman-teman yang difabel ini perlu pendamping untuk kegiatan atau beraktivitas sehari-hari. Kita bisa memberikan support untuk dana transportasi, asuransi kesehatan, biaya hidup, dan biaya pendukung lainnya. Nah, ini mungkin yang perlu dicermati. Jadi mungkin di sini ada juga teman-teman yang sudah mendaftar di tahun lalu, atau mungkin sudah sempat melihat-lihat kebijakan LPDP di tahun lalu. Ini sedikit ada beberapa perbedaan kebijakan di tahun lalu dan di tahun ini, tapi yang krusial itu mungkin untuk 2 poin yang awal ya. Jadi sebenarnya proses seleksi itu sama, secara teknisnya itu mirip. Cuman mungkin penamaannya yang berbeda. Kalau dulu kita ada seleksi substansi akademik dan kebangsaan, yang sebenarnya komponen di dalamnya itu merupakan seleksi bakat skolastik. Tapi di tahun ini kita benar-benar menyebutnya sebagai seleksi bakat skolastik. Lalu ada juga seleksi wawancara. Kalau tahun ini sebenarnya ada wawancara juga, tapi kita ganti namanya menjadi seleksi substansi. Lalu untuk unconditional, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk tahun ini ada keistimewaan bagi teman-teman yang sudah memiliki unconditional LOE dari kampus yang memang sudah ada listnya di LPDP. Lalu untuk teman-teman yang PNS TNI Polri, itu memang wajib memberikan surat usulan atau surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2. Kalau dulu khusus untuk program PNS TNI Polri aja, tapi sekarang untuk semua program bagi pendaftar PNS TNI Polri.
Lalu untuk teman-teman yang lulusan luar negeri, kalau mau mendaftar beasiswa LPDP itu juga wajib melampirkan penyetaraan ijazah melalui Kemdikbud. Termasuk juga ada surat pernyataan. Surat pernyataan itu sekarang kita menjadi satu di aplikasi. Jadi seperti teman-teman tidak perlu melampirkan. Kalau dulu teman-teman harus print, memberikan materai dan scan lalu upload lagi. Kalau sekarang tidak perlu. Lalu untuk setiap jenis beasiswa memiliki surat pernyataannya masing-masing. Ada juga verifikasi KTP. Ini sudah kita lakukan host to host dengan Dukcapil. Dan ada juga surat rekomendasi. Kalau dulu terbatas untuk dari atasan atau akademisi. Kalau sekarang itu dari tokoh masyarakat atau akademisi. Jadi memang ini lebih luas sebenarnya, jadi memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk teman-teman bisa memberikan surat rekomendasi dari sosok-sosok atau dari profil-profil yang lebih luas gitu. Lalu ini yang perlu di-highlight juga bahwa teman-teman yang sudah selesai studi dengan LPDP wajib kembali dan hadir secara fisik di Indonesia paling tidak 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi kalau teman-teman yang studinya selama 2 tahun, maka wajib stay di Indonesia setelah lulus studi minimal itu 5 tahun. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi untuk mendukung pengelolaan awardee alumni, termasuk untuk melakukan penelusuran kepada alumni-alumni LPDP yang tidak memenuhi kewajiban kembali ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Untuk persyaratan rincinya mungkin teman-teman bisa cek di laman website LPDP atau bisa cek di buku panduan, karena kalau kami sampaikan di sini mungkin nanti jadinya selesai terlalu siang atau sore. Jadi mungkin sekarang kami lanjut ke sesi tanya jawab. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami kembalikan ke Bapak Himsar. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Berliana, Mbak ya dari LPDP. Kita masuk sekitar 10 menit ada sesi tanya jawab ya. Nah, mungkin di chat room nanti ya ada beberapa mungkin yang bisa ada pertanyaan ini Mbak, ada untuk yang berkeluarga bisa nggak gitu? Iya, boleh. Jadi teman-teman yang sudah berkeluarga diperkenankan untuk mendaftar. Untuk teman-teman yang mendaftar di magister, mungkin untuk kita tidak memberikan tunjangan keluarga, tapi untuk teman-teman yang mendaftar doktoral itu nanti kita bisa berikan tunjangan keluarga. Oke, terjawab ya. Pengajuan. Umur? Batasan umurnya itu untuk masing-masing jenis beasiswa itu beragam. Ada yang reguler itu batas maksimal untuk magister 35 tahun. Untuk mendaftar di program doktoral itu maksimal 40 tahun. Tapi kita ada juga program beasiswa Putra Putri Papua yang batas maksimal untuk daftar master adalah 47 tahun dan daftar doktoral adalah 50 tahun. Jadi teman-teman silahkan coba dicek kembali ke jenis-jenis beasiswa LPDP mana yang sekiranya paling sesuai dengan teman-teman, dan di situ ada standar-standar minimal usia, standar minimal IPK, standar minimal bahasa yang beragam. Jadi mohon dicek dan dicermati kembali. Ya, baik, sudah cukup jelas. Ya, ada beberapa menit lagi ini sebelum waktunya berakhir. Ada pertanyaan ini, Mbak, saya bacakan aja. Jika sudah pernah diterima LPDP, namun beasiswa tidak jadi diambil, apakah masih bisa ada kesempatan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kans mendaftar LPDP jika saat ini masih bekerja ya di institusi swasta? Jadi ada dua pertanyaannya. Artinya udah pernah dapat dinyatakan tapi nggak diambil, apa bisa dapat lagi? Bagaimana dengan yang di swasta? Silakan Mbak Berliana.
Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah mendaftar spesialis, kalau misalkan beasiswanya jadi diambil, maka tidak diperkenankan untuk mendaftar di program doktoral karena untuk pendaftar di spesialis itu diperlakukan sama seperti teman-teman yang mendaftar di magister. Jadi kalau sudah ambil spesialis itu yang akan diperkenankan untuk ambil di LPDP-nya itu untuk doktoral. Jadi kalau mau ambil master itu tidak diperkenankan daftar di LPDP. Tetapi kalau sudah diterima namun tidak diambil, itu mungkin perlu mengajukan mekanisme pengunduran diri terlebih dahulu, baru nanti silakan mendaftar lagi untuk program master atau doktoralnya. Lalu untuk mendaftar LPDP jika masih bekerja, jadi nggak apa-apa kalau masih bekerja di institusi saat ini, nanti kan ada surat dari pimpinan juga ya. Tapi ketika nanti akhirnya sudah diterima dan studinya akan dimulai, itu yang harus sudah selesai karena kita tidak memperkenankan teman-teman studi sambil bekerja. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan HR di kantornya, apakah harus resign ataukah memungkinkan untuk izin belajar. Jadi nanti dilanjutkan kembali atau berkontribusi kembali di institusinya setelah lulus studi. Ya, baik. Masih ada 1 menit lagi, Mbak, sebelum saya serahkan nanti ke ada satu pertanyaan lagi. Apa itu tes profiling di tes substansinya? Ya, jadi tes ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seleksi wawancara. Jadi nanti kami akan melihat profil teman-teman seperti apa, seperti yang sudah disampaikan pada aplikasi pendaftaran. Jadi nanti akan kita akumulasi dan kita sampaikan, kita lihat apakah memenuhi kriteria LPDP atau tidak. Iya, sudah jelas ya pertanyaannya tadi. Terima kasih, saya rasa cukup jelas. Saya sendiri pun sebenarnya ingin apply ini, Mbak, cuman nggak boleh lagi kali ya. Iya, Bapak udah pro. Ya siapa tahu kan. Apply sebagai interviewer. Iya, terima kasih Mbak, bercanda. Aduh, ini ada yang pertanyaannya masuk cukup. Tapi nggak apa-apa, saya bacakan aja satu lagi ya. Yang lulus seleksi ya administrasi lalu waktu tes bakat sudah lewat. Apakah diberikan waktu tes dengan reschedule? Kemudian artinya dia udah daftar, udah lulus, tapi lewat dia. Apakah bisa di reschedule? Yang kedua, apa ada rekomendasi tes untuk mengikuti tes bakat dengan panjang banget ya. Saya coba baca dan daftar satu ya Bapak ya. Mungkin karena sangat teknis mungkin jadi Prof. Himsar jadi agak ini karena biar saya bantu coba membaca. Iya, coba. Cukup ramai ya. Sekarang kan kita sedang melakukan tes bakat skolastik. Memang karena kondisi pandemi ini memaksa kita perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap metode seleksi kita. Jadi dengan cara seleksi online itu memang ada requirement yang perlu dipenuhi juga dari teman-teman untuk bisa melakukan tes bakat skolastik ini supaya bisa lancar. Jadi yang pertama, seperti yang ditanyakan bahwa tes bakat skolastik itu tanggal 18 sampai 22, tapi kita sudah memberikan waktu yang spesifik kepada teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan kebagian di tanggal 18, maka teman-teman dipersilakan untuk mengikuti tes TBS di tanggal 18 dari jam 8 sampai jam 16. Untuk waktunya bebas mulai kapan, tapi memang wajib di tanggal tersebut. Kalau misalkan ternyata ada hal-hal lain yang terpaksa teman-teman tidak bisa mengikuti, kami tidak pada dasarnya tidak diperkenankan, tapi mungkin bisa disampaikan ke bantuan LPDP supaya nanti bisa direview kembali. Tapi kewajiban yang perlu teman-teman penuhi adalah teman-teman wajib melakukan seleksi sesuai tanggal yang sudah ditetapkan di aplikasi. Lalu poin 2,
untuk saat ini memang aplikasi Exam Browser itu diunduh dan juga diinstal oleh teman-teman masing-masing dengan device yang dimiliki masing-masing, bisa device pribadi ataupun device kantor yang sekiranya memenuhi requirement untuk menginstal Exam Browser. Jadi memang ini salah satu yang perlu teman-teman penuhi supaya proses seleksi kita yang secara daring ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk sejauh ini kita belum menyediakan tempat khusus untuk tes bakat skolastik ini. Kemarin juga kami dapat berita dari teman-teman dari Merauke, itu teman-teman bahkan sampai ke gunung dengan membawa device masing-masing gitu, dengan laptop masing-masing untuk bisa memperoleh sinyal yang bagus untuk mengerjakan tes bakat skolastik lain ini. Jadi mohon dapat mungkin dikomunikasikan dengan jika sekiranya laptopnya tidak memungkinkan, banyak dari pendaftar kita juga yang meminjam peralatan dari kantor, dari kampus, ataupun mungkin dari rekan-rekan, karena ini kan mungkin tesnya tidak lama ya, hanya 2-3 jam, jadi mudah-mudahan mendapat solusi untuk permasalahan ini. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan lain seputar tes bakat skolastik, bisa disampaikan ke Telegram LPDP yang sudah ada di buku panduan tes bakat skolastik, ataupun bisa juga menghubungi bantuan.lpdp.kemenq.go.id, ataupun bisa telepon call center kami di 1500652. Jadi untuk pertanyaan selain tes bakat skolastik ini juga, kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman punya pertanyaan lain, juga silakan disampaikan melalui kanal-kanal yang tadi sudah saya sampaikan, atau kalau misalkan teman-teman lebih nyaman menggunakan media sosial, kita juga ada media sosial, sudah ada admin khusus yang siap menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Berliana. Mohon maaf waktunya habis, memang ada nanti pertanyaan bisa langsung mungkin dijawab karena infonya atau linknya tadi sudah diberikan oleh Mbak Berliana. Ya, jadi sesi ini ya kita akhiri. Terima kasih Mbak Berliana, cukup jelas informasinya, dan saya yakin teman-teman yang sekarang ya ingin melanjutkan studi ke USA dapat memanfaatkan LPDP dengan lebih baik. Dan pesan Mbak Silvera tadi jauh-jauh hari, jadi udah pas ini kalau bisa 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan Mbak Berliana juga sudah menunjukkan tadi poin-poin mana yang berubah dan seterusnya. Jadi rasanya klop ya. Ya, jadi ditanya triknya, diberitahu triknya. Jadi tadi juga di pembukaan Pak Dwi menyampaikan bahwa jumlah penerima itu bertambah terus ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi dan memperbesar peluang para teman-teman yang ingin studi lanjut. Kalau saya katanya nggak boleh lagi, kata Mbak Berliana ya. Jadi untuk yang lain aja saya berikan ya. Tidak perlu lebih tepat. Baik, saya rasa kita akhiri sesi ini. Terima kasih Mbak Berliana, salam sehat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Bianca. Baik, untuk sesi Bianca 21 ini sudah selesai sampai di sini. Nah, yang pasti ini adalah kegiatan yang kontinu ya. Ini selalu mengawal kita, dan saya lihat tadi Dr. Andi juga ada mengawal kita dari akhir. Jadi Bianca 32, informasi yang selanjutnya Bianca 32 ya, ini sudah di-share oleh panitia. Jadi akan ya seperti biasa 3 speakers dari Duke University, University of Missouri, Columbia, dan Carnegie Mellon University. Nanti dilengkapi juga dengan pengalaman para mahasiswa kita yang sedang studi di USA. Ya, jadi ini dinantikan, silahkan diikuti kembali, di-share, terutama karena topiknya ini berbeda, ya fokusnya dengan yang kita bicarakan hari ini. Nah, untuk yang Bianca 32 fokus di bidang computer science, ya. Nah, jadi nanti kita kumpul lagi di ruangan Zoom pada tanggal 26 waktu US, kemudian 27 pagi waktu Indonesia. Ya. Nah, jadi ditunggu, kira-kira gitu ya Bu Popi. Baik,
Selanjutnya saya serahkan ke panitia mungkin karena katanya kalau acara meskipun online kalau nggak dipoto nggak gres gitu ya. Atau si foto yang paling ditunggu ini saya nggak tahu. Ya silakan. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu. Di sini ada 6 screen. Kita mulai dari screen pertama. Oke, 1, 2, 3. Lalu screen kedua. 1, 2, 3. Screen ketiga. Screen keempat, screen kelima, screen keenam. Baik, terima kasih banyak, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Sebelum ini kita akhiri sebagai moderator, saya perlu informasikan. Tadi pembicara kita sebelumnya sudah minta izin untuk live duluan karena ada urusan lain. Ya, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Ya, jadi bagi saya sendiri sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara, informasi ini sangat penting yang akan saya diseminasikan nanti kepada mahasiswa kami, ya. Dan jadi saya berterima kasih juga atas nama Universitas Sumatera Utara kepada POPI, kepada LPDP, kepada tim, kepada pembicara, terutama kepada adik-adik mahasiswa saya sebutkan ini yang sedang belajar. Ya, ada satu kutipan yang kira-kira bisa mewakili kita seperti ini. Memiliki tujuan itu penting, tetapi tantangannya adalah membuat setiap orang memiliki tujuan. Nah, jadi kontribusi Anda ya telah menginspirasi kepada teman-teman yang sekarang hadir di sini ingin melanjutkan studi lebih lanjut, ya pengalaman yang didapat dan sharing dan suggestion yang diberikan pasti akan memberikan inspirasi kepada teman-teman agar lebih banyak lagi ya, karena menginspirasi kita studi di luar secara tidak langsung juga akan kembali dan membangun Indonesia yang tercinta ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya dari Medan, ya jauh dari Danau Toba tapi selalu kami mengandalkan Danau Toba. Ya, mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya undur diri.